Ocebos 6 mengucapkan terima kasih kepada teman sejawat sekalian atas kehadirannya pada webinar hari ini. Untuk acara selanjutnya nanti akan dipandu oleh moderator Dr. Muhammad Riki Kurniawan. Dr. Muhammad Riki Kurniawan merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat tahun 2013. Saat ini bekerja banyak nih link bekerjanya, terutama di Bontang, Kalimantan Timur. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada Dr. Muhammad Regi Kurniawan selaku moderator pada acara webinar hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Dr. Jenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sejawat senior dan spesialis sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Naik perahu di Sungai Martapura, malah nyasar ke Sungai Mahakam. Bapak Ibu yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat datang di acara webinar Manajemen Nyeri dalam Six Unggah Continuing Education Board of Studies. Perkenalkan saya Dr. Riki dan izinkan saya untuk memandu sesi webinar kita pada hari ini. Bapak Ibu sejawat senior dan spesialis yang kami cintai dan banggakan, sebelum kita masuki inti acara pada hari ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan secara singkat 3 narasumber kita. Sebelum itu, Bapak Ibu sekalian, izin sebelum make up-nya masing-masing luntur, boleh buka videonya dulu. Nanti kita akan foto bersama ya, Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita perkenalkan para narasumber, mohon kepada Dr. Rahma, Dr. Jono, Dr. Gunani, Dr. Helna, Dr. Maria Upa, dan Dr. Kartika bisa untuk membuka videonya. Oke, kameranya boleh dibuka dulu. Ya, sambil menunggu yang lain, mungkin kita mulai saja foto bersamanya ya, Bapak Ibu. Saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sebentar kasih tepuk tangan virtual dulu Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih. Ya, baik. Hari ini kita ada 3 narasumber. Yang pertama, Dr. Haris Winanda, spesialis anestesi dan terapi intensif. Selamat pagi, Dr. Haris. Sudah bergabung dengan kita, Dok. Ya, terima kasih Oke. Pak Riki. Ya, selamat datang dokter. Kemudian yang kedua saya sapa dulu Dr. Dani Sandi Arifianto, spesialis anestesi dan kedokteran intensif. Selamat pagi Dr. Dani. Halo, Dr. Dani sudah bergabung dengan kita? Oh, sepertinya tadi ini ya, karena kendala jaringan agak lift ya sepertinya. Oke, nanti sambil kita tunggu Dr. Dani ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga saya sapa dulu Dr. Najwa Wulandari, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Selamat pagi Dr. Najwa. Selamat pagi Dr. Riki. Oke, saya mengucapkan selamat bergabung dan terima kasih banyak kepada ketiga narasumber yang telah berhadir pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke sesi utama kita, izinkan saya untuk membacakan rundown acara kita pada hari ini. Yang pertama, setiap sesi materi nanti akan dipaparkan oleh masing-masing narasumber dengan waktu 20 menit. Kemudian di akhir materi, yang ketiga nanti akan dibuka sesi diskusi ya Bapak Ibu sekalian, waktu 30 menit. Kemudian bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat langsung menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat, atau apabila ingin melakukan interaksi langsung dengan para narasumber kita, bisa melakukan raise hand, nanti kita dengan bantuan host akan kita buka mic-nya. Kemudian yang keempat, diharapkan selama sesi webinar berlangsung, peserta dapat memastikan untuk mematikan mikrofonnya demi kelancaran acara kita pada hari ini. Dan yang terakhir, link presensi dan juga e-sertifikat akan dicantumkan panitia di kolom chat pada akhir acara. Baik Bapak Ibu sejawat, senior dan spesialis sekalian, mari kita masuki sesi webinar kita pada hari ini. Materi pertama yaitu tentang penilaian nyeri di layanan primer yang akan dipaparkan oleh Dr. Haris Winanda, spesialis anestesi dan terapi intensif. Sebelumnya, saya akan membacakan dulu CV singkat beliau.
Ya, nama lengkap beliau adalah Dr. Haris Winanda. Beliau kelahiran Banjarmasin 26 Juli 1988. Beliau beralamat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Beliau menyelesaikan profesi kedokteran umumnya di Universitas Lambung Mangkurat yang lulus pada tahun 2013, kemudian menyelesaikan spesialis anestesi di Universitas Hasanuddin Makassar, lulus tahun 2023. Beliau pernah menjabat sebagai dokter PTT di Puskesmas Laya 1, kemudian dokter Rumah Sakit Umum Daerah Buntok, dan saat ini sebagai dokter anestesi di Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Buntok. Beliau juga sudah mengikuti berbagai macam pelatihan dan juga publikasi jurnal ilmiah di berbagai platform. Baik, Dokter Haris Winanda, apakah sudah siap, Dokter Haris? Ya. Oke, baik Dokter Haris, kalau begitu kami persilakan untuk memulai pemaparannya. Saat ini waktu menunjukkan pukul 9.14, nanti seharusnya selesai di pukul 9.24. Baik, kepada Dokter Haris, kami persilakan. Iya, terima kasih atas perkenalnya dari Saudara Riki. Izin share screen dulu. Ya, sudah terlihat dokter, mungkin bisa di-fullkan. Oke, baik. Ya, Sudah terlihat dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi. pagi, salam sejahtera bagi kita semua di sini. Saya ingin sharing mengenai penilaian nyeri di layanan kesehatan primer ya. Jadi kita nyeri ini sebenarnya kan penyakit yang setiap hari kita temui baik di puskesmas, baik di poliklinik, IGD, praktek pribadi, ataupun sekarang dengan kemajuan zaman itu lewat telemedicine. Nyeri itu adalah salah satu alasan mengapa pasien mencari pelayanan kesehatan. Namun sebelum kita bisa dapat menterapi nyeri dengan baik, tentu kita harus mengenalnya dengan baik juga ya. Nah, sebagai kata pengantar, bahwa nyeri itu merupakan persepsi dari otak kita. Jadi, pain does not exist until brain determines it does. Jadi, walaupun ada kerusakan jaringan, namun kalau otak mengatakan itu tidak nyeri ya, hal itu bisa dianggap sebagai tidak ada nyeri. Nah, nyeri adalah mekanisme proteksi tubuh sebenarnya terhadap stimulus yang berbahaya. Dengan adanya nyeri, kita bisa mengetahui lokasi adanya kerusakan jaringan, kemudian kita dengan refleks menghindari menghilangkan stimulus tersebut, sehingga nyeri juga disebut alarm tanda bahaya bagi tubuh untuk kelangsungan hidup manusia. Ya, bayangkan kalau kita pasien-pasien yang ada dengan tidak merasa nyeri, misalnya dengan kusta atau neuropati diabetes, pasti akan ada kerusakan-kerusakan jaringan karena dia tidak merasa nyeri dan alarm tanda bahayanya tidak bekerja seperti biasa. Nah, nyeri sebagai alarm tanda bahaya ini adalah hal yang fisiologis. Jadi, ada normalnya pada setiap manusia karena dia bersifat proteksi tubuh. Dengan adanya nyeri, kita bisa mencegah kerusakan lebih lanjut. Misalnya kita tidak sengaja memegang benda yang berduri atau benda yang panas, pasti kita refleks akan menghindari dari benda tersebut. Sehingga ini adalah hal yang menguntungkan. Namun, dalam suatu keadaan, nyeri ini dapat muncul walaupun tanpa adanya bukti kerusakan jaringan tubuh. Jadi, kalau kita periksa mungkin dari pemeriksaan fisik pasien tidak ada luka, tidak ada trauma, tidak ada bengkak. Namun pasiennya dapat merasakan nyeri. Nah, ini adalah nyeri yang patologis. Jadi nyeri di sini tidak lagi berfungsi sebagai alarm proteksi tubuh. Dia menjadi sebuah disabilitas yang akan merugikan bagi pasien. Ya, sebagai analoginya mungkin kayak alarm mobil ya. Mungkin kalau ada yang menyenggol mobil kita, tiba-tiba alarmnya berbunyi untuk mengingatkan bahwa ada sesuatu yang terjadi di mobil kita. Namun pada nyeri patologis itu tidak ada yang menyenggol, tidak ada orang yang menyentuh, namun alarmnya tetap berbunyi. Nah, itu adalah hal yang merugikan bagi kita ya. Nah, apa itu nyeri? Definisi nyeri sendiri menurut IASP adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan atau yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau potensial atau yang menyerupainya. Jadi, ada komponen sensorik, misalnya seperti rasa nyeri, rasa terbakar, rasa tertusuk, dan ada komponen emosionalnya. Misalnya pasien jadi merasa depresi, merasa mudah marah, atau merasa tidak lancar dalam beraktivitas akibat adanya kerusakan jaringan aktual atau potensial. Misalnya sudah terjadi kerusakan jaringan, misalnya ada fraktur di tulang kita, atau ada kerusakan potensial, misalnya iskemi jantung atau iskemi bagian-bagian
organ kita. Nah, ini akan menimbulkan nyeri. Para peneliti, para peneliti luar sana ini mengelompokkan nyeri dalam banyak kategori. Namun saya akan bagi berdasarkan mekanisme biologis nyerinya, berdasarkan klinisnya dan intensitasnya. Jadi berdasarkan mekanisme nyeri itu, nyeri ada 3 ya. Nyeri nosiceptif bisa berupa visceral atau somatik tergantung organ yang mendapatkan stimulus. Kemudian ada nyeri neuropatik. Nah, ini sering kita dapati pada pasien-pasien usia tua yang mempunyai ada riwayat penyakit gula atau ada riwayat penyakit metabolik lainnya. Kemudian ada nyeri nosiplastik. Sebelumnya ini dikenal juga dengan nyeri fungsional. Berdasarkan klinisnya ada dibagi sebagai nyeri akut dan nyeri kronik. Nyeri akut ini adalah yang paling sering kita temui di praktek ya, dan biasanya kita mungkin sudah sangat berpengalaman untuk menata laksana nyeri akut ini. Nah, yang agak susah ini adalah nyeri kronik karena biasanya gejala dan respon terhadap terapi konvensional ini kadang tidak memberikan respon yang baik. Kemudian berdasarkan intensitasnya ada nyeri ringan, nyeri sedang, dan nyeri berat. Ini mekanisme biologis nyeri tadi. Ada nosiceptif, neuropatik, dan nosiplastik. Nosiceptif tadi adalah nyeri yang diakibatkan oleh kerusakan jaringan tubuh. Misalnya tangan kita tertusuk jarum atau teriris pisau, atau misalnya ada trauma fraktur tadi, sehingga terjadi kerusakan jaringan non neural, bukan jaringan saraf yang kena ya. Maka dia adalah nyeri nosiceptif. Neuropatik itu tidak ada kerusakan jaringan tubuh tadi. Yang ada adalah kerusakan pada sistem sarafnya. Jadi sistem sarafnya yang rusak, bukan jaringan tubuhnya. Sedangkan nosiplastik adalah adaptasi terhadap sistem nosicepsi oleh SSP. Nah, ketiga komponen ini dilingkupi oleh aspek motorik dan psikososial, di mana hubungannya adalah timbal balik. Jadi nyeri ini akan berpengaruh terhadap fungsi motorik dan fungsi psikososial dari individu. Kalau nyeri ya pastinya mungkin bergeraknya malas, terjadi pembatasan aktivitas. Untuk psikososialnya pasien mungkin merasa tidak tidak gairah untuk bekerja, atau misalnya terjadi depresi, suka marah-marah, dan begitu juga sebaliknya. Menurut yang saya baca, pasien dengan fungsi motorik yang bagus, misalnya dengan aktivitas yang aktif, apalagi sekarang orang banyak yang lari ya, itu mempunyai dampak positif terhadap nyeri. Jadi dia risiko untuk terjadi nyeri yang ini semakin kurang. Begitu juga psikososial, misalnya orang dengan pikiran positif yang aktivitasnya baik ya, ini juga memberi dampak positif terhadap intensitas nyeri. Nah, apa itu nyeri nosiceptif? Jadi nyeri nosiceptif itu adalah respon terhadap stimulus noxious. Stimulus noxious itu adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan stimulus yang merusak atau memberikan ancaman kerusakan pada jaringan tubuh normal. Dapat berupa stimulus mekanik, misalnya ya berupa cubitan, tusukan, atau trauma tumpul. Nah, stimulus kimia, misalnya zat-zat korosif atau zat yang bersifat asam, atau stimulus suhu, misalnya suhu yang ekstrim panas atau suhu yang ekstrim dingin. Nah, stimulus noxious ini akan diterima, diolah, dan diproses oleh reseptor sensoris saraf yang disebut dengan nosiceptor. Nosiceptor ini adalah bagian dari saraf sensoris dengan badan sel terletak di korda dosalis, ganglia trigeminal, dan atau nodosa. Nosiceptor afferent berakhir di vriner ending. Nah, stimulus noxious tadi setelah diterima oleh nosiceptor akan dihantarkan dan diolah oleh suatu proses yang disebut dengan nosicepsi. Karakteristik dari nosiceptif adalah apabila stimulus noxious tadi dihentikan, maka nyerinya juga akan berhenti. Yang misalnya tadi kita dicubit oleh teman kita, begitu cubitannya dilepas, maka nyerinya juga akan menghilang ya. Atau misalnya kita memegang gelas yang panas, begitu kita lepas, maka nyerinya juga akan berhenti sendiri walaupun kita tidak berikan obat-obatan. Nah, dapat berupa nyeri somatik atau nyeri visceral, tergantung organ yang mendapat stimulusnya. Secara garis besar seperti ini mekanismenya. Ada stimulus yang berbahaya, tadi stimulus noxious, kemudian dikenali oleh satu reseptor yang bernama nosiceptor, kemudian diolah sebuah proses yang bernama nosicepsi dan dihantarkan ke otak untuk dipersepsi sebagai nyeri. Jadi basic dari penanganan nyeri itu adalah dari sini, dari setiap bagian proses ini, disitulah target-target terapi dari manajemen nyeri yang ada.
Kemudian ini transduksi nyeri. Jadi transduksi nyeri adalah proses konversi energi dari stimulus noxious menjadi sinyal elektrik oleh reseptor perifer yang menghasilkan adanya potensial aksi atau depolarisasi ya. Contohnya seperti ini. Ada cedera pada kulit atau jaringan tubuh, maka jaringan yang rusak ini akan melepaskan mediator kimia seperti bradikinin, kalium, prostaglandin. Kemudian sel emas merupakan histamin diterima oleh reseptor dan oleh serabut saraf, serabut yang berperan banyak pada nyeri, misalnya serabut C dan serabut alpha, dia akan dihantarkan ke sumsum tulang belakang. Kemudian ada nama transmisi nyeri. Jadi setelah tadi stimulus noxious tadi diterima oleh nociceptor, akan dihantarkan. Jadi misalnya ada luka di tangan, maka akan dihantarkan sepanjang saraf tangan sampai ke medula spinalis. Dibagi dua, ada konduksi dan transmisi ya. Nah, seperti ini mungkin gambaran untuk lebih jelasnya. Di sini ada stimulus noxious, terjadi proses transduksi, kemudian dihantarkan sampai ke medula spinalis dan akan bersinaps atau beralih sarafnya, neuronnya, kemudian dihantarkan di otak sehingga terjadi persepsi nyeri. Nah, modulasi nyeri itu adalah proses di mana sebuah sinyal atau impuls dapat berubah secara intensitas dan frekuensi. Dapat terjadi di perifer, medula spinalis ataupun struktur supraspinal. Modulasi ini dapat bersifat meningkatkan impuls nyeri atau menghambat impuls nyeri. Nah, modulasi ini bisa bersifat endogen, maksudnya ada di tubuh kita sendiri, dengan ada hormon endorfin, atau misalnya bersifat eksogen, misalnya pemberian obat-obatan dari luar seperti NSAID atau opioid. Nah, adanya namanya nyeri inflamasi. Jadi pada literatur terdahulu nyeri inflamasi ini dikelompokkan sebagai nyeri yang berbeda dibanding yang nociceptif. Ya. Namun akhir-akhir ini dia dimasukkan dalam kelompok nyeri nociceptif, di mana nyeri stimulus noxiousnya itu kalau tadi di atas ada stimulus mekanik, kimia atau suhu, stimulus noxiousnya adalah berupa inflamasi, di mana inflamasi ini akan melepaskan mediator inflamasi, mengaktifasi dan mensensitisasi nociceptor, terjadi proses nocicepsi sehingga terakhir akan terjadi nyeri. Nah, misalnya yang sering kita dapati juga pada praktek kita adalah nyeri perut. Nyeri perut itu sebenarnya bisa bersifat somatik, bisa juga bersifat nyeri visceral. Gejala nyeri somatik biasanya terlokalisir lebih jelas, biasanya bersifat tajam dan mudah dilokalisasi. Misalnya dia berasal dari peritoneum parietal, dinding abdomen dan kulit. Sedangkan nyeri visceral itu dia sulit dilokalisir atau difus, sifatnya tumpul dan sensornya nyeri berada pada rongga atau dalam parenkim abdomen. Makanya pada pasien dengan appendicitis akut misalnya, nyerinya kan awal-awal tidak berada di titik McBurney ya, biasa berada di epigastrium, dan begitu dia sudah terjadi pecah atau perforasi, mungkin baru dia teraba nyeri di titik McBurney. Nah, ini adalah diagram yang mungkin akan membantu kita dalam pemeriksaan fisik apabila kita mencurigai ada nyeri visceral pada pasien. Seperti ini misalnya. Untuk paru-paru dan diafragma itu, ini istilahnya adalah nyeri alih ya, river vein, atau yang kita sering dengan nyeri yang menjalar ya. Jadi misalnya ini paru-paru dan diafragma, justru dermatoid terkena itu dia nyeri di daerah leher sampai bahu ya. Nah, untuk hati dan empedu, bahkan dia selain di bagian perut kanan bawah, dia juga bisa menjalar sampai ke bahu kanan. Ini sering ditemui pada pasien-pasien yang menjalani operasi pengangkatan batu empedu. Kita lihat seperti ini, jantung sesuai dengan gejala klasiknya ya, dia di dada kiri, menjalar sampai ke bahu atas, sampai ke tangan kiri. Nah, untuk misalnya sering ada kolik ureter, ginjal ini dia, kalau ginjal mungkin di areanya agak luas ya, tapi kalau ureter itu khasnya dia ada di bagian selangkangan ini. Jadi mungkin dengan diagram ini kita bisa membantu memperkirakan organ apa yang terkena apabila pasien kita curigai dengan nyeri visceral. Nah, ini tadi 5 tanda inflamasi. Ada nyeri, ada panas, ada kemerahan, ada bengkak, dan kehilangan fungsi. Jadi nyeri ini adalah bagian dari inflamasi ya. Sebenarnya target kita kan pasti akan menghilangkan inflamasinya. Namun semua gejala ini juga harus kita sambil terapi. Jadi jangan hanya memberikan antiinflamasi, namun juga diberikan analgetik. Kemudian nyeri neuropatik.
Nah, tapi seperti yang sebelumnya bahwa nyeri neuropatik ini merujuk pada nyeri yang diakibatkan oleh kerusakan dari saraf. Resi primernya dia ada di sistem saraf, jadi bukan di jaringan tubuhnya. Nah, deskripsi nyeri neuropatik itu berbeda dengan nyeri nociceptif ya. Biasanya nyeri neuropatik ini deskripsinya seperti rasa ditusuk, tertusuk jarum, rasa terbakar, rasa kesemutan, rasa dingin, atau rasa tersetrum ya, tiba-tiba ada nyeri yang seperti setruman listrik. Nah, nyeri nociplastik. Ini adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan nyeri yang mekanismenya secara biologis dia tidak termasuk pada nyeri nociceptif dan tidak termasuk juga nyeri neuropatik. Nah, sebelumnya dikenal juga dengan nyeri fungsional. Mengapa ini bisa terjadi? Ya karena tadi dari statement pertama bahwa nyeri itu adalah persepsi dari otak. Pada keadaan nyeri nociplastik ini terdapat gangguan pada proses pengolahan nyeri. Jadi sebenarnya di tubuh ini tidak ada kerusakan jaringan, tidak ada kerusakan saraf, namun dari otak ada suatu gangguan yang mungkin ini sifatnya multifaktorial ya, yang tidak bisa dilacak satu-satu. Dia menyebabkan nyeri nociplastik ini. Nah, ini kisi-kisi bagaimana kita mengetahui bahwa pasien ini mengarah ke sindroma nyeri nociplastik ya. Misalnya dia ada gejala nyeri ketika anak-anak atau dewasa, seperti nyeri kepala, nyeri perut, punggung bawah. Kemudian ada gejala umum, contohnya masalah kognitif, masalah kelelahan, hipersensitivitas terhadap stimulus lingkungan, misalnya tidak tahan yang terlalu terang atau yang terlalu ribut. Ada yang gejala psikologis, ada ansietas, depresi. Kemudian gejala menyebabkan masalah emosional yang tinggi, riwayat keluarga dengan nyeri kronik dan masalah kesehatan mental. Dan ini sering mengunjungi atau mencari pelayanan kesehatan. Misalnya sering mengunjungi banyak dokter, atau dia banyak melakukan pemeriksaan sendiri. Jadi misalnya kayak merasa perutnya sakit, dia mau USG sendiri, atau dia merasa ada dadanya sakit, dia mungkin foto ronsen atau EKG. Jadi banyak dia lakukan. Karena eh, itu diakibatkan karena respon buruk atau tidak ada respon terhadap analgetik. Karena seperti tadi tidak ada kerusakan jaringannya, tidak ada kerusakan sarafnya, namun pasien merasa nyeri sehingga analgetik yang konvensional ini bahkan termasuk opioid pun tidak memberikan respon yang baik terhadap pasien-pasien ini. Maaf izin dokter, waktu kurang lebih sekitar 5 menit lagi. Ya, ya. Jadi seperti ini, nyeri nociceptif, neuropatik atau nociplastik. Nyeri nociceptif itu contohnya seperti fraktur, metastasis, spasme otot, osteoartritis, nyeri spasam bedah atau luka bakar. Nyeri neuropatik contohnya neuralgia aplasia herpetik, neuropati diabetik perifer, sciatica atau nyeri radikular. Sedangkan nyeri nociplastik contohnya ini adalah fibromialgia atau irritable bowel syndrome serta kompleks regional pain syndrome. Nah, contoh modalitas terapinya berdasarkan mekanisme biologis nyeri tadi, nociceptif ini bisa kita berikan analgesia topikal, NSAID, opioid. Untuk yang sentral atau nociplastik bisa kita berikan antidepresan trisiklik atau serotonin noradrenalin reuptake inhibitor. Untuk neuropatik ini kita bisa berikan gabapentinoid. Untuk gejala psikososialnya misalnya pasien dengan depresi atau gangguan mood bisa berikan antidepresan trisiklik atau serotonin noradrenalin reuptake inhibitor. Untuk masalah otot, misalnya ada spasme otot akibat nyeri, bisa kita berikan relaksat otot. Nah, nyeri akut dan nyeri kronik. Nyeri akut ini nyeri yang selalu bersifat nociceptif dan diidentikan dengan nyeri nociceptif. Jadi bila ada stimulus noxious, dia menjadi nyeri nociceptif, kita ada refleks withdrawal, kerusakan jaringan tidak terjadi, maka nyeri akan menghilang. Namun apabila stimulus noxious tadi akan terlanjur menjadi kerusakan jaringan, maka dia akan berubah menjadi nyeri akut. Dan ciri khasnya adalah nyerinya bersifat sementara. Misalnya tadi terkena panas sudah terlanjur ada bula atau ada luka, maka nyerinya akan bertahan, tidak langsung menghilang. Namun dia akan menghilang sejalan dengan proses penyembuhan jaringan ya. Juga dapat berupa nyeri sotik dan visceral. Ini pengaruh nyeri akut terhadap tubuh, misalnya pada kardiovaskular dia menyebabkan peningkatan frekuensi jantung dan darah, meningkatkan kebutuhan akan oksigen, sehingga pada pasien dengan riwayat sakit jantung pasti akan berefek yang buruk. Respirasi meningkatkan frekuensi pernapasan, imunitasnya menurun, endokrin peningkatan gula darah dan produksi kortisol, muskuloskeletal terdapat kekakuan otot, sistem saraf perubahan proses nyeri, risiko terjadi nyeri kronik, pada otak terjadi ansietas, depresi atau konsentrasi menurun. Nah, nyeri kronik ini nyeri yang menetap melampaui proses penyakit akut atau melebihi proses penyembuhan normal. Dapat berasal dari nyeri nociceptif, neuropatik maupun campuran. Nyeri kronik mempunyai patofisiologi yang kompleks, di mana sensitivitas sentral adalah elemen utama. Jadi dia ada
meningkatnya respon neuron sensitif terhadap input normal. Jadi stimulus ini sebenarnya tidak harusnya tidak menimbulkan nyeri, namun karena dia sensitif maka tubuh menganggap itu sebagai sebuah nyeri. Ini adalah diagram bagaimana setiap proses tadi ada target-target terapinya. Pada transduksi misalnya kita memakai NSAID, anestesi lokal, cost inhibitor. Pada transmisi bisa menggunakan antikolpusan, lokal anestesi. Untuk di sentral kita bisa menggunakan acetaminophen, antikolpusan atau opioid ya. Nah, modalitas penanganan nyeri kronik bisa menggunakan acetaminophen, NSAID, antidepresan, antikolpusan, anestesi lokal, opioid, intervensi nyeri atau invasif, dan terapi multidisiplin. Tergantung mekanisme biologisnya tadi, apakah dia berasal dari nyeri nociceptif, nociplastik, atau neuropatik. Nah, ini kan menambahkan satu bahwa ada yang namanya itu analgesik ajupan. Jadi analgesik ajupan itu adalah obat yang sebenarnya indikasi utamanya bukan sebagai anti nyeri, namun dapat menghasilkan atau meningkatkan efek analgesia dalam keadaan tertentu, misalnya kortikosteroid. Ini bisa kita gunakan sebagai tambahan pada nyeri kronik atau nyeri akibat inflamasi. Antikonvulsan misalnya kita bisa dapat berikan pada nyeri neuropatik. Magnesium ini biasanya digunakan di pembedahan, jadi pasca bedah. Antidepresan bisa kita beri pada nyeri kronik, nyeri neuropatik. Agen topikal misalnya capsaicin ya, misalnya kita obat-obat oles yang ada dijual di toko-toko atau di apotek ya. Cannabinoid ini mungkin tidak ada di Indonesia ya. Ini ekstrak ganja, biasanya ini di luar negeri digunakan untuk nyeri kanker. Kafein juga ini diketahui bermanfaat pada pengobatan orang dengan migrain. Nah, pada pasien dengan spasme otot berat, misalnya dengan kelainan tulang belakang, ini dia bisa dapat diberikan relaksan otot seperti tizanidin pada pasien pasca stroke atau multiple sclerosis. Ini anamnesisnya dalam penilaian nyeri, mungkin eh, ada Socrates, PQRSTU, dan Orchard. Ini mencakup ada lokasinya, onset, karakter, radiasi, gejala yang terkait, durasi, apa yang memperparah atau yang mengurangi nyerinya dan keparahannya. Nah, penilaian derajat nyeri mungkin teman-teman di rumah sakit atau di puskesmas mungkin pernah mendengar ini visual analog scale, NRS, Wong-Baker Plain Rating Scale atau FLAC. Ini biasanya digunakan untuk anak-anak. Ini adalah modalitas untuk menilai nyerinya. Ini ada Wong-Baker Pain Scale atau ini ada visual analog scale di mana 0 itu tidak nyeri dan 10 itu adalah nyeri yang paling hebat. Ini adalah flag untuk menilai nyeri pada anak di mana 0 tidak nyeri, 1 sampai 3 nyeri ringan, 4 sampai 6 nyeri moderat, dan 7 sampai 10 ini 7 sampai 10 itu adalah nyeri berat. Nah, aspek psikososial manajemen nyeri adalah pada pasien dengan nyeri kronik ini biasanya pasien dapat merasa marah, depresi, atau curiga karena pengobatan yang tidak berespon. Ini juga dapat memberi efek negatif pada dokter karena ada emosi negatif, rasa frustasi, atau berkecil hati karena tidak dapat menterapi pasien dengan baik, sehingga menjadi hambatan dalam terapi ya. Nah, kemana merujuk pasien yang mungkin kita tahu modalitas penanganan kita di tempat praktek atau di puskesmas atau di rumah sakit ini tidak mencukupi ya. Misalnya ada indikasi prosedur intervensi nyeri, kita rujuk ke intervensi nyeri. Misalnya nyeri kronisnya muncul bersamaan dengan gangguan psikologis atau gangguan kecemasan, bisa rujuk ke psikiatris. Nyeri neuropatik atau nyeri alih, misalnya trigeminal neuralgia, carpal tunnel syndrome, neuropati diabetik, bisa dirujuk ke neurologis. Ada indikasi operasi misalnya defisit neurologis progresif, fraktur, bisa rujuk ke bedah saraf atau bedah ortopedi. Kemudian ada indikasi pemberian opioid kuat, misalnya cancer pain atau intractable pain, bisa rujuk ke anestesiologis ya. Nah, sehingga mengenali mekanisme jenis nyeri akan membantu dalam terapi yang tepat. Manajemen nyeri akut yang cepat dan tepat akan mencegah risiko terjadinya nyeri kronik. Penanganan nyeri kronik memerlukan asesmen evaluasi dan terapi multidisiplin untuk mencapai pasien yang bebas nyeri. Jadi dari saya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Haris atas pemaparannya yang sangat luar biasa, Dok. Izin tadi saya coba cek via VAR, Dok, offside 3 menit, Dok, tapi nggak apa-apa. Ya, Dokter, izin kalau saya boleh simpulkan sedikit ya, tadi atas yang Dokter Haris paparkan bahwa sebenarnya nyeri itu merupakan persepsi dari otak ya, yang sebagian besar itu merupakan respon tubuh agar terhindar dari bahaya, mungkin seperti itu yang saya tangkap. Ini juga dipengaruhi oleh aktivitas motorik dan psikososial. Artinya kalau orang yang rajin olahraga,
atau yang kehidupannya bahagia mungkin lebih tahan banting dok ya, lebih tahan terhadap nyeri. Jadi batas ambang nyerinya biasanya lebih tinggi daripada orang biasa. Tadi juga sudah dibagi nyeri nosiseptik, itu biasanya karena stimulus noksius yang berupa kimia, suhu, kemudian mekanik, dan juga ternyata inflamasi juga masuk dalam kategori nyeri nosiseptik. Selain itu juga ada nyeri nyeri neuropatik ya, yang berpotensi untuk menjadi nyeri kronis. Kemudian apabila nyeri akut yang terjadi biasanya lebih dari 3 sampai 6 bulan ya, melebihi dari fase penyembuhannya, maka berpotensi untuk menjadi nyeri kronik. Untuk penanganan nyeri sendiri banyak modalitas yang bisa diberikan, termasuk adjuvan-adjuvan yang pada dasarnya bukan sebagai anti nyeri ya, tetapi ada efek-efek selain itu yang bisa kita manfaatkan. Dan untuk penilaian nyeri tadi yang bisa kita pakai atau kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, tadi ada Wong-Baker Pen, ada visual analog scale atau VAS ya, yang paling sering mungkin kita gunakan, dan juga FLAC VLACC untuk yang anak-anak. Baik, Dokter Haris, terima kasih banyak sekali lagi atas pemaparannya. Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, saya harap tahan dulu Bapak Ibu sekalian, karena masih ada 2 narasumber lagi yang akan memberikan pemaparannya. Sebelum kita masuk ke sesi kedua Bapak Ibu sekalian, izin saya akan membacakan CV singkat dari Dr. Dani Sandi Arifianto. Ya, Dokter, nama lengkap beliau Dr. Dani Sandi Arifianto. Beliau kelahiran Banjarmasin 13 September 1987 dan beralamat, ada 2 ya alamatnya, di Banjarmasin dan juga di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter di Universitas Lambung Mangkurat, lulus pada tahun 2013, dan juga program studi spesialis anestesi di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, lulus tahun 2023. Saat ini beliau sebagai dokter anestesi di RSUD Tanah Bumbu, kemudian Rumah Sakit Marina Permata, dan juga Rumah Sakit Ibu dan Anak Paradise. Beliau telah mengikuti berbagai macam pelatihan dan juga telah menurunkan berbagai macam hasil-hasil ilmiah ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke sesi kedua, ke materi kedua yang akan dibawakan oleh Dr. Dani Sandi Arifianto mengenai manajemen nyeri akut di IGD. Pada Dr. Dani, kami persilakan. Oke, terima kasih Dr. Ki. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan, senior, sejawat sekalian. Senang sekali bisa berjumpa pada webinar kali ini. Saya lebih ke arah, sebenarnya lebih ke arah sharing sebenarnya maunya ya, sehingga materi saya tidak terlalu banyak. Oke, izin saya sebentar. Apakah slide saya terlihat, Dr. Ki? Sudah terlihat, Dok? Sudah terlihat ya? Ya. Oke, baik. Saya di sini akan menyampaikan mengenai manajemen nyeri akut di IGD. Tentunya di IGD baik itu di puskesmas, klinik maupun di rumah sakit ya. Untuk manajemen nyeri akut sendiri sebenarnya bukan sesuatu yang mutlak atau saklek, tetapi kita di sini hanya lebih ke arah sharing, kemudian nanti bisa kita diskusikan. Terlihat ya Dokter Ki ya? Iya Dok, kalau di saya mungkin agak kabur karena kendala jaringan nih, tapi boleh Dok diinjilkan. Apakah sudah berubah? Baik, tadi sudah disampaikan beberapa hal dari Dr. Haris sebelumnya bahwa IASP merevisi definisi nyeri ya terakhir 2020, bahwa nyeri itu merupakan suatu pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan terkait dengan atau menyerupai dengan kerusakan jaringan yang nyata atau yang berpotensi mengalami kerusakan jaringan. Karena nyeri ini bersifat sensorik dan emosional, tentunya
hal ini akan sangat bersifat subjektif, sehingga apa yang dikatakan oleh pasien mengenai nyerinya itu adalah yang nyata dialami oleh pasien sih. Kadang-kadang kan kita tidak percaya, masa sih gitu ya. Dari ekspresi wajah kesakitan meringis, tapi dari heart rate-nya kok 60, 70. Tetapi pasiennya mengatakan bahwa dia sangat nyeri. Sehingga kita sebagai klinisi maupun kita yang bertugas di IGD tentunya harus memilah ya. Karena nyeri tadi bersifat subjektif, makanya kita tadi menggunakan alat atau menggunakan skala nyeri untuk mengukur nyeri pasien. Maaf izin dokter, apa mungkin belum slideshow ya dokter? Karena sepertinya yang tertampil bukan slide pertama. Oh sebentar, maaf ya. Atau bisa dibantu di share dari sana. Atau sebentar. Atau saya coba bantu dok, izin dok, saya sepertinya bisa. Kalau ini kelihatan nggak? Oh ya, bentar. Soalnya your screen sharing is pause. Apa ya? Sebentar. Nggak bisa. Sebentar dokter Ricky, saya kirim ulang ya. Oh ya, oke. Izin dok, materinya baru atau ada revisi dok ya? Ini saya kirim ulang. Oke. Ya. Bisa di-share dokter Ricky. Oke, sebentar saya coba buka dulu dok. Oke. Mungkin bisa dibantu saya. Oke, next slide. Oke, tadi saya ulangi sedikit ya bahwa IASP International Association Study of Pain pada tahun 2020 mereka merevisi definisi nyeri, bahwa nyeri itu merupakan suatu pengalaman sensorik dan emosional. Karena dia bersifat sensorik dan emosional, tentunya subjektif ya dari pasien, sehingga apa yang dikatakan pasien mengenai nyerinya ya kita harus menelaah kembali pasiennya apakah ini benar-benar merasakan nyeri atau pasiennya mengalami hiperalgesia atau mengalami allodynia. Nah, tadi yang sudah dijelaskan Dr. Haris, kita mempunyai tools ya tentunya untuk menilai nyeri tersebut. Slide berikutnya. Nah, tadi sudah dijelaskan juga bahwa perjalanan nyeri itu mulai dari transduksi, konduksi, transmisi, sampai dengan kemodulasi. Modulasi ini merupakan pintu gerbang sebenarnya. Pintu gerbang di mana apakah pasien itu akan mempersepsikan suatu rangsang itu sebagai nyeri atau tidak. Jika modulasi dari neuron tersebut itu dari atas itu cukup kuat untuk menekan rasa nyeri tersebut, maka
pasien tidak akan mempersepsikan suatu rangsangan menjadi nyeri di otaknya. Namun apabila modulasi yang diberikan oleh tubuh kita ya tidak cukup kuat, maka akan dipersepsikan sebagai nyeri. Sehingga ada istilah bahwa ada rangsangan tapi tidak ada nyeri, ada rangsang tapi ada nyeri, tidak ada rangsang tapi ada nyeri. Nah, itu tergantung dari modulasinya. Tentunya semua jalur-jalur nyeri ini bersifat penting ya, karena di titik tersebutlah terapi kita akan bekerja. Kita mau menargetkan yang mana, jenis obat yang bagaimana, dan tentunya nanti akan kita bahas mengenai konsep multimodal analgesia. Slide berikutnya Dr. Rizky. Oke, tadi Dr. Haris sudah menyebutkan bahwa ada nyeri nonsiseptif, nyeri inflamasi, neuropatik. Saya akan menitik beratkan kepada nyeri akut ya, karena kita sering berjumpa dengan pasien-pasien di IGD yang mengalami nyeri akut. Tentunya pasien datang ke rumah sakit itu 80% ya, ada yang bilang bahwa karena nyeri. Boleh slide berikutnya. Baik, nyeri akut. Penyebabnya tadi sudah disebutkan bahwa bisa ditunjuk nih pasiennya. Pasiennya bisa nunjuk, ini loh nyerinya, misalkan nyerinya di lutut, dia akan nunjuk ke lutut. Tapi kalau nyeri kronik atau nyerinya yang sudah bersifat bersifat lama gitu ya, dia kadang-kadang nunjuknya yang sakit di mana, tapi dia tidak bisa menunjuk secara pasti bahwa titik sakitnya itu di situ gitu. Kemudian tentunya karena dia bersifat akut, dia akan menghilang seiring dengan kita memberikan pengobatan dan seiring dengan berjalannya waktu. Dan ada literatur yang menyebutkan bahwa ada batas waktunya ya. Ada yang menyebutkan kurang dari 3 bulan disebut akut, lebih dari 3 bulan disebut kronik. Tetapi ada juga pasien post operasi, kemudian dalam 1 minggu dia sudah mendapatkan terapi, nyerinya sudah hilang, kemudian kembali datang lagi ke IGD karena mengeluhkan nyeri, itu juga bisa disebut dengan nyeri kronik ya. Jadi dia sudah melewati fase akutnya, tapi dia menimbulkan nyeri lagi, itu juga bisa disebut dengan nyeri kronik. Oke. Nah, permasalahan yang sering kita hadapi adalah nyeri baik trauma maupun non trauma menjadi alasan tersering pasien datang ke IGD ya. Hampir 80% disebutkan bahwa pasien datang karena nyeri ya. Makanya ada tercipta rumah sakit ya, pasien datang karena sakit, pasien datang karena mengeluhkan nyerinya. Mereka tidak tahu diagnosisnya apa, tidak ada pasien yang berduyun-duyun datang, saya datang dengan APP, tidak mungkin ya, appendicitis tidak mungkin. Tapi pasti pasien akan mengeluhkan, saya datang dengan nyerinya di kanan bawah, atau nyerinya di leher, atau nyeri kepalanya tidak hilang-hilang, seperti itu. Tetapi pasien tentunya tidak akan menyebutkan diagnosis dia apa. Nah, kemudian masalah yang kedua adalah sebelum datang ke IGD, pastinya pasien akan menterapi dirinya sendiri. Sudah minum paracetamol, kemudian sudah minum obat-obat, misalkan kalau dulu di puskesmas saya sering mendapat istilah obat kembar ya, atau obat sepasang. Ternyata setelah dicari tahu, pasiennya mengkonsumsi piroxicam, dexamethasone, yaitu waktu pengalaman di puskesmas. Nah, terapi dari pasien yang sudah dilakukan ini sebelum datang ke IGD tentunya ada yang resolve nyerinya, namun ada yang inadequate, maksudnya tidak optimal, tidak sistematis, sehingga pasien datang ke IGD. Dan di IGD pun seringnya kita ragu-ragu ya untuk menterapi nyeri, misalkan nyeri APP. Ada stigma yang mengatakan jangan dikasih anti-analgetik karena dia akan memasking ya, atau menutupi efek pemeriksaan fisik, atau nanti pasiennya tidak nyeri lagi sehingga APP-nya tidak pasien sudah diedukasi karena dia menderita usus buntu. Nah, seperti itu. Dan juga ketakutan kita menggunakan analgetik karena efek sampingnya. Seperti penggunaan opioid ya di IGD ya, karena Indonesia itu tercatat hanya menggunakan 0,6 per kapita ya, termasuk rendah penggunaan opioidnya dibandingkan negara-negara lain. Slide berikutnya. Kemudian
Jika kita bisa menterapi nyeri akut ini dari awal, tentunya kan kalau nyeri akut yang tidak ditangani, dia akan menimbulkan respon-respon inflamasi. Nyeri akut yang ditangani nanti lama-lama menjadi nyeri kronik ya, sama seperti nyeri post operasi yang tidak diterapi dengan adekuat, dia akan menjadi nyeri kronik yang berkepanjangan. Nah, tentunya pasien-pasien itu mempunyai hak ya untuk bebas dari rasa nyeri. Kemudian rasa nyeri yang tidak ditangani secara adekuat, tidak ditangani dengan optimal, mempunyai dampak negatif terhadap pasien. Antara lain seperti inflamasi tadi yang sudah dijelaskan, kemudian respon kardiovaskular, respon terhadap pulmonari, pasiennya malas bergerak, tidak balik lama, otomatis nanti akan terjadi pneumonia, nanti ujung-ujungnya menjadi DVT, kemudian neurohormonal respon ya, respon tubuh akan mengakibatkan gula darah naik, kemudian terjadi ansietas, ketakutan. Itulah yang mengapa pentingnya kita menterapi nyeri akut yang datang ke IGD sedari awal. Oke. Slide berikutnya. Nah, harapannya adalah pasien pertama karena nyerinya berkurang akan mobilisasi dengan segera. Kemudian yang kedua adalah karena tadi sudah disebutkan bahwa akan terdapat respon-respon inflamasi, kita akan berusaha untuk menekan respon-respon tersebut. Dan juga komplikasi yang tadi kita khawatirkan tentunya akan berkurang. Oke, slide berikutnya. Nah, tadi ya, jadi karena pasien itu bersifat subjektif dan kita mempunyai alat ukur sendiri, skala ukur sendiri, tentunya kan tidak ada pasien orang awam ya tentunya ya. Orang awam tentunya tidak mengenal apa itu FAS, apa itu NRS, apa itu FLACC, tidak mengenal. Karena FLACC kan kita yang nilai. Tapi kalau orang dewasa dia kooperatif, dia tidak pernah melihat FAS, dia tidak pernah mendengar numeric rating scale ya. Jadi kita harus benar-benar sebelum menilai nyeri, kita harus benar-benar mengedukasi pasien. Tapi pertanyaannya, gimana dok? Pasiennya aja teriak-teriak ya, teriak-teriak nyeri gitu ya. Pasiennya aja kesakitan, bicara aja susah kata per kata. Nah, sehingga kita mempunyai metode tersendiri ya, misalkan Bapak kalau misalkan nyerinya 10 itu contoh ekstrim kayak digaruk pakai sikat kawat Pak gitu ya, karena nyeri banget itu 10. Kalau 0 tidak ada nyeri. Sehingga usaha-usaha untuk mengedukasi pasien sebelum dia menyebutkan angka nyeri itu harus kita lakukan. Slide berikutnya. Prinsipnya adalah bahwa pemilihan analgetik berdasarkan patomekanisme nyeri. Tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ada nyeri akut, nyeri inflamasi, nyeri somatik, nyeri visceral, nociceptik, patomekanisme nyeri, dan tingkat keparahan. Nah, tingkat keparahan ini berdasarkan pada skala nyeri yang kita ukur sebelumnya. Kemudian bisa kita kombinasikan analgetik opioid maupun non-opioid. Kemudian tentunya yang harus kita pahami sebagai seorang klinisi adalah kita harus mengetahui farmakologi obat, kemudian riwayat penyakit pasien dan riwayat pengobatan pasien, serta ketersediaan obat. Tentunya tidak semua fasilitas kesehatan primer mempunyai fentanyl, tidak semua kesehatan primer mempunyai morfin, atau yang lebih tinggi misalkan di RSUD, tidak semua RSUD mempunyai sufentanil, atau tidak semua RSUD mempunyai remifentanil ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, sehingga kita harus mendiagnosis pasien, kemudian menilai kondisi pasien, baru kita bisa melihat apakah pasien ini memiliki indikasi untuk jenis obat tertentu ya. Kemudian baru kita tentukan dosisnya, cara pemberian, dan lama pemberian. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa ketika pasien itu masih bisa menelan obat, masih bisa minum ya maksudnya ya, maka kita usahakan memberikan per oral. Tapi kalau tidak bisa, pasien sudah ngamuk-ngamuk, bicara aja susah ya, maka pilihan yang lain seperti intravena bisa disarankan. Selanjutnya, oke.
Untuk nyeri akut sendiri dari anestesi itu kita mempunyai prinsip menggunakan analgesic ladder berdasarkan World Federation of Society of Anesthesiologists ya. Berbeda dengan cancer pain. Cancer pain kita akan menggunakan WHO step ladder. Nah, di sini bahwa analgesic ladder yang dikeluarkan oleh WFSA ini sebenarnya untuk post-op pain ya, tapi bisa juga kita pakai sebagai acute pain, di mana kita memberikan terapi awal karena tentunya berdasarkan tingkat skala nyeri tadi ya. Jika itu sangat severe, jika itu nyerinya severe ya, maka kita memberikan opioid kuat kombinasi dengan NSAID dan atau paracetamol. Nah, di sini jika pasien masih bisa minum obat secara oral, berikan secara oral. Namun jika tidak bisa, maka kita memilih rute yang lain, misalkan intravena atau secara perektal kalau anak-anak, atau IM, atau misalkan ada alat PCA ya, patient control analgesia, kita bisa memberikan. Kemudian seiring berjalannya waktu, karena tadi penjelasan di awal adalah nyeri akut itu bersifat self-healing dan dia akan berkurang seiring berjalannya waktu dan seiring berjalan dengan pengobatan, maka berdasarkan ladder dari WFSA ini, kita akan men-step down istilahnya ya. Jangan kita berikan morfin terus selama 5 hari tanpa kita titrasi turun dosis morfinnya, atau fentanyl aja ya selama berjam-jam pasien mendapatkan fentanyl. Tentunya kita akan mengevaluasi setiap perubahan terapi dan kita akan menyesuaikan, karena di anestesi itu dikenal dengan namanya monitoring dan titrasi. Monitoring pasiennya, kemudian titrasi obat. Slide berikutnya. Baik, izin waktu tinggal 5 menit, Dokter. Ya, sedikit lagi. Slide berikutnya. Oke, bahwa tadi karena kita sudah mengenal jaras-jaras nyeri, kita juga bisa menentukan obat apa saja atau terapi apa saja yang akan kita berikan sesuai dengan titik tangkap. Slide berikutnya, Dokter. Oke. Karena kita karena proses inflamasi tadi ya, nyeri akut, kemudian ada proses inflamasi, kita juga harus menterapi di sentral maupun perifernya. Nanti akan beralih ke multimodal analgesia di slide berikutnya. Oke, kenapa sih harus kita multimodal analgesia? Kenapa tidak mencoba untuk fentanyl aja selama pasien dirawat? Kenapa tidak memberikan morfin saja selama pasien dirawat? Atau kenapa tidak paracetamol aja? Ya, tentunya tadi monitoring dan evaluasi. Apakah terapi yang kita berikan sudah adekuat? Apakah terapi yang kita berikan sudah optimal? Dan apakah respon pasien terhadap terapi yang kita berikan memberikan respon yang positif? Apa justru harus kita tambahkan dengan obat atau modalitas lainnya? Sehingga dengan mengkombinasi lebih dari 2 macam obat, atau misalkan opioid dengan paracetamol, atau tadi kita dengan istilah adjuvan, opioid, paracetamol, kemudian kita berikan adjuvan, itu akan meningkatkan efek dari anti nyerinya sendiri. Kemudian akan menurunkan dosis setiap obat yang kita berikan. Tentunya kalau dosis turun, side effect-nya akan bisa dikurangi. Slide berikutnya. Oke, ini 2 contoh obat ya yang sering kita gunakan untuk rescue. Sebenarnya kalau istilah kita di anestesi itu rescue untuk pain. Kalau di cancer pain ada namanya breakthrough pain. Karena cancer pain ada juga bisa mengalami acute pain, kita berikan breakthrough pain. Kalau di nyeri akut kita bisa memberikan morfin sebagai gold standard sebenarnya dia disebutkan, karena dia potensiasinya 1 dibandingkan dengan morfin dibandingkan fentanyl. Fentanyl memiliki potensiasi 100 kali dibandingkan morfin, atau petidin 0,1 dibandingkan morfin. Seperti itu. Oke, slide berikutnya. Nah, di sini ya tadi karena kita menggunakan opioid sebagai lini pertama pada nyeri akut berdasarkan WFSA ladder, maka kita harus mengetahui masing-masing karakteristik onset dan durasi dari pasien. Kalau kita memberikan fentanyl, kira-kira onsetnya pada pasien ini kapan dia berefek gitu ya. Seperti itu. Slide berikutnya. Nah, untuk NSAID kita sudah familiar ya, sering melihat gambar ini bahwa NSAID COX ya, COX
itu ada yang selektif, ada yang non-selektif. Semakin ke kiri, dia akan mengakibatkan GI tract side effect. Tapi semakin ke kanan, hati-hati pada pasien-pasien geriatri dan juga pasien-pasien dengan gangguan kardiovaskular ya. Dan juga efek dari analgesik dan antiinflamatori itu berbeda-beda. Sehingga kalau semakin dia ke kanan, antiinflamatorinya lebih besar, semakin lebih ke kiri, dia analgetiknya yang lebih besar. Slide berikutnya ada sih. Oke, karena kita settingnya di IGD, kita harus menilai pasien datang, mengeluhkan nyeri, kita terapi, kemudian kapan kita melakukan evaluasi ulang setelah pemberian. Nah, di sini disebutkan bahwa early assessment itu ketika pasien itu triase kan, biasanya di IGD triase, anamnesis singkat, kemudian di terapi 20 menit, kemudian kapan kita reevaluasi? Kita akan mengevaluasi kemudian 60 menit setelahnya saat pasien datang. Tapi apakah harus 60 menit? Tentu tidak, karena kita tadi monitoring dan titrasi terapi. Ketika pasien dalam 60 menit dia mengeluhkan masih nyeri, maka kita akan berpikir apakah kita akan menambahkan dosis atau kita menambahkan modalitas yang lainnya. Berikutnya, nah kemudian di sini ada efektivitas obat ya yang sering kita pakai, paracetamol, kemudian kodein, tramadol. Dulu di pengalaman saya di puskesmas dulu yang paling opioid yang paling ada di puskesmas adalah tramadol, sehingga itu yang jadi sasaran utama. Tapi setelah belajar lagi, kemudian lebih memahami lagi tentang nyeri, bahwa banyak kombinasi-kombinasi obat yang bisa kita berikan kalau pasien itu datang dengan nyeri akut. Tidak langsung ditambah dengan tramadol, tapi bisa dikombinasi dengan NSAID, dengan PCT, atau ketika opioid tidak berefek, maka kita akan berpikir untuk apakah pasien ini sudah nyeri neuropatik. Nah, mungkin nanti akan kita bahas di diskusi. Slide berikutnya, Dr. Oke, sebagai kesimpulan bahwa keharusan kita semua sebagai klinisi untuk menangani nyeri, terutama nyeri akut di IGD. Kemudian kita tahu semua bahwa nyeri yang tidak tertangani dengan baik menimbulkan dampak psikis dan fisik yang tidak bagus untuk pasiennya. Kemudian tata laksana sesuai dengan tingkat keparahan, tentunya kita nilai pasiennya berdasarkan skala apakah pasien ini termasuk derajat ringan, sedang, atau berat. Dan kombinasi tadi ya, multimodal analgesia itu akan lebih efektif untuk penanganannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa lebih banyak diskusi. Selamat siang. Baik, terima kasih banyak Dr. Dani. Meskipun tadi saat pick up ada insiden sedikit dok ya, tapi tadi sudah kita kasih waktu tambahan dok, jadi pas 15 menit tadi waktu pemaparannya dokter. Jadi dari pemaparan Dr. Dani tadi mungkin yang bisa saya ambil intisarinya adalah bahwa dari sekian banyak tahapan nyeri itu sebenarnya yang paling penting adalah dimodulasi, meskipun kita tidak menyingkirkan dan tidak memandang remeh tahapan-tahapan yang lain. Kemudian pemilihan anti nyeri itu harus berdasarkan dengan patomekanismenya ya, dan juga kondisi yang kita lihat. Selain dari WHO step ladder juga kita gunakan tadi WFSA ya, analgetic ladder, di mana ini lebih cocok untuk kasus-kasus yang sering kita temui pasca operasi dan ataupun pasien-pasien yang di IGD. Tadi dimulai dari opioid plus NSAID atau juga paracetamol. Dan pemberian analgetik itu pada saat ini atau pada masa sekarang ini diharapkan dilakukan secara multimodal sejak awal agar nyeri yang dirasakan oleh pasien itu dapat segera berkurang. Dan tadi untuk teman-teman yang praktek di IGD, apabila melakukan manajemen nyeri, maka ketika kita melakukan re-evaluasi itu maksimal sekali di 60 menit, tapi tetap dengan melihat kondisi klinis pasien seperti itu ya. Nanti keputusan itu bisa berubah, apakah nanti dalam 60 menit baru diganti atau tidak perlu menunggu 60 menit, itu nanti tergantung dari klinis pasien. Baik, terima kasih banyak sekali lagi kepada Dr. Dani Sandia Rivianto. Bapak Ibu sekalian, sambil mengumpulkan pertanyaan, sekali lagi nanti bagi yang ingin bertanya langsung bisa raise hand ya, atau bisa juga menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sesi ketiga, di mana sesi ketiga ini akan dibawakan oleh Dr. Najwa Wulandari. Sebelumnya saya coba bacakan sedikit CV singkat beliau. Nama lengkap Dr. Najwa Wulandari, spesialis
Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik, kelahiran Amuntai, Kalimantan Selatan, 21 Maret 1988. Saat ini beliau berdomisili di Hulu Sungai Utara, ya, Kalimantan Selatan. Beliau menempuh pendidikan, menyelesaikan pendidikan profesi dokter di Universitas Lambung Mangkurat, lulus tahun 2012, dan menyelesaikan pendidikan program studi ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi medik di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, lulus tahun 2024. Saat ini beliau bekerja sebagai dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji Kabupaten Balangan sejak tahun 2024 hingga sekarang. Seperti narasumber kita sebelumnya juga sudah banyak riwayat pelatihan maupun publikasi ilmiah yang telah beliau keluarkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sesi ketiga, yaitu materi tentang manajemen intervensi nyeri pada rehabilitasi medik yang akan dipaparkan oleh Dr. Najwa Wulandari, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Kepada Dr. Najwa, kami persilakan, Dokter. Terima kasih kepada Dr. Ricky. Apakah suara saya jelas, Dok? Jelas terdengar, Dok. Baik, mohon izin saya screen. Ya, sudah terlihat, Dok. Baik, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan senior dan rekan sejawat sekalian. Pada hari ini, saya akan menyampaikan mengenai bagaimana manajemen nyeri dalam khususnya dalam bidang kedokteran fisik dan rehabilitasi. Ini adalah definisi nyeri seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, baik oleh Dr. Haris maupun Dr. Dani. Untuk tata laksana nyeri dalam bidang kedokteran fisik dan rehabilitasi, kita dalam melihat suatu kondisi kesehatan, baik itu berupa penyakit, kita tidak cuma melihat penyakitnya itu saja, tetapi kita juga melihat bagaimana apa struktur yang terganggu. Selain itu, bagaimana fungsi tubuh yang terganggu akibat dari kondisi penyakit tersebut. Dan dari adanya penyakit maupun adanya struktur dan fungsi terganggu ini, dia akan menimbulkan akibat apa terhadap aktivitas yang dilakukan oleh pasien. Dan selain itu, juga bagaimana efeknya terhadap partisipasinya. Nah, dari kedua hal itu, kita juga harus mempertimbangkan bagaimana faktor-faktor lingkungan serta faktor-faktor personal yang mungkin berpengaruh dalam penyakit dari suatu pasien. Sebagai contoh, dalam ICF, International Classification of Functioning, misalnya pada kasus back pain, nyeri punggung, dilihat struktur apakah yang terpengaruh. Apakah misalnya ototnya yang terpengaruh, atau ternyata vertebranya yang ada masalah pada vertebranya, atau ada masalah pada diskusnya, atau ada masalah pada facet joint-nya. Nah, adanya masalah-masalah pada struktur tersebut akan menimbulkan masalah apa pada fungsi yang terjadi. Apakah misalnya pasien memiliki masalah dari salah satunya ada misalnya gangguan nyeri, kemudian gangguan sensibilitas, atau misalnya gangguan keterbatasan lingkup gerak sendi, maupun apakah menimbulkan juga masalah pada gangguan otot. Nah, dari semua masalah hal tersebut, bagaimana dengan aktivitasnya? Aktivitas apa yang terganggu pada pasien tersebut akibat adanya nyeri? Apakah pasien misalnya kesulitan untuk berjalan, kesulitan untuk berdiri, atau kesulitan untuk bangun, kesulitan untuk menunduk? Nah, dari semua itu, bagaimana partisipasinya? Apakah ada partisipasi dari pasien ini yang terganggu akibat nyerinya? Apakah dia kesulitan untuk mandi, kesulitan untuk bekerja, kemudian kesulitan untuk bermain, misalnya pasiennya atlet, atau misalnya kesulitan untuk berolahraga, atau malah pasiennya juga malah sampai kesulitan untuk bersosialisasi, yang misalnya akibat nyeri sehingga dia hanya bisa berada di rumah. Nah, dari semua hal tersebut, kita harus mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan apa saja yang dapat mempengaruhi dari nyerinya. Misalnya, pekerjaan pasiennya sering mengangkat barang-barang berat, kemudian ada banyak anak di rumah, kondisi rumahnya, misalnya banyak undakan, kemudian bagaimana pencahayaannya,
Dan jadi hal-hal itulah yang harus dipertimbangkan. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya juga adalah bagaimana kondisi personal dari pasien tersebut. Misalnya, berapa umurnya? Apakah pasiennya sudah usia tua? Kemudian berat badan? Apakah misalnya pasiennya obesitas? Atau malah faktor-faktor emosional? Misalnya pasiennya ada depresi. Nah, ke semua hal tersebut, baik strukturnya, fungsinya, kemudian aktivitasnya, partisipasi, kemudian faktor-faktor lingkungan, serta faktor-faktor personal, itu harus dipertimbangkan dalam kita memberikan tata laksana nyeri terhadap pasien. Oleh karena itulah, dalam hal manajemen nyeri, itu tidak bisa berdiri sendiri. Dibutuhkan tata laksana multimodal. Tidak hanya dari kedokteran fisik dan rehabilitasi, tapi juga ada farmakoterapi, kemudian ada juga intervensi, kemudian support psikologis, perubahan pola hidup, serta kedokteran yang tambahan komplementer. Bagaimana dengan tujuannya? Tujuan dari tata laksana nyeri tentu saja kita akan mengatasi nyerinya. Dengan nyeri yang sudah teratasi, diharapkan maka pasien akan dapat meningkatkan kemampuan fungsional pasiennya. Pasien juga dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih baik. Dan harapan utamanya yang kita harapkan sampai ke ujung itu adalah terjadi peningkatan kualitas hidup dari pasien. Nah, untuk manajemen nyeri sendiri, seperti sudah dijelaskan sebelumnya, ada berbagai macam, baik itu farmakologis, non-farmakologis, dan sampai dengan intervensi. Dari bidang rehabilitasi, kita bisa memberikan modalitas fisik, latihan, maupun dengan pemberian ortosis. Yang pertama yaitu dengan penggunaan modalitas fisik. Modalitas fisik ini dapat memberikan berbagai macam efek terhadap nyeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mekanismenya ini itu sesuai dengan yang dijelaskan oleh Dr. Haris dan Dr. Dani sebelumnya. Misalnya, jika secara langsung, dia akan memiliki efek terhadap pelepasan dari mediator inflamasi. Selain itu, juga memiliki efek terhadap modulasi nyeri pada medula spinalis. Selain itu juga dapat mempengaruhi konduksi saraf serta meningkatkan pelepasan endorfin. Secara tidak langsung, dia akan dapat menurunkan sensitivitas dari sistem spindel pada otot, sehingga akan mengurangi spasme otot, serta memodifikasi dari tonus vaskular dan aliran darah, sehingga dapat mengurangi edem dan iskemik. Nah, selain itu, modalitas fisik ini juga dapat mengurangi nyeri dengan menyelesaikan apa penyebab dari nyeri tersebut. Nah, untuk modalitas fisik ini, dia mengurangi nyeri berdasarkan ada 3 jalur. Yang pertama, dia akan memblocking jalur ke atas, ascending pathway, jadi melalui sistem namanya gate control. Yang kedua, itu dengan memblocking jalur descending. Yang ketiga, yaitu dengan perangsang pelepasan dari endorfin dan dinorfin. Jadi, tujuan dari pain control ini, dengan penggunaan modalitas fisik, utamanya yaitu akan menghilangkan, menyediakan, atau mengurangi suatu stimulus, baik yang bersifat mekanik maupun kimiawi yang dapat menstimulus nosiseptor. Nah, secara sekunder, dia akan dapat menginterupsi transmisi dari impuls noxious dan atau interpretasi dari impuls tersebut di otak. Terdapat berbagai macam modalitas fisik yang digunakan. Misalnya, modalitas fisik yang dapat menstimulasi dari fiber afferent yang diameter besar, yaitu yang A beta, yaitu misalnya penggunaan TENS, massage, atau analgesik. Kemudian selain itu juga dengan mengurangi kecepatan transmisi dari nyeri dengan penggunaan krioterapi atau penggunaan ultrasound. Selain itu juga ada modalitas fisik yang dapat menstimulasi afferent fiber dari A gamma dan C sehingga dapat mengurangi mekanisme nyeri, yaitu penggunaan acupressure, depth massage, atau TENS. Selain itu ada juga yang menstimulasi dari pelepasan beta endorfin, yaitu penggunaan TENS. Ini adalah beberapa contoh modalitas yang dapat digunakan pada pasien. Yang pertama yaitu yang disebut dengan laser. Laser ini kepanjangan adalah light amplification by stimulated emission of radiation. Nah, laser ini dia dapat mempengaruhi konduksi dan latensi dari distal saraf perifer, sehingga hal ini akan mempengaruhi transmisi dari nyerinya. Yang
selanjutnya yaitu krioterapi, misalnya penggunaan ice pack. Nah, penggunaan krioterapi ini dia dapat mengurangi efeknya yaitu dengan menurunkan metabolisme sel akibat dari penurunan temperatur suhu dari jaringan, sehingga dia akan memperlambat reaksi seluler serta mengurangi aliran darah. Nah, adanya nyeri ini juga akan men-trigger dari mekanisme nyeri, akan mengontrol dari mekanisme nyeri. Modalitas selanjutnya yaitu ultrasound. Nah, ultrasound ini memberikan efek panas terhadap jaringan yang mengandung kolagen tinggi seperti tendon, ligamen, kapsul sendi, dan fascia. Selain itu, dia juga memiliki efek mengubah transmisi atau persepsi dengan memodifikasi kondisi yang mendasari rasa nyeri. Modalitas yang selanjutnya yaitu diatermi. Diatermi ini adalah deep heating modalities. Jadi dia akan memberikan efek panas terhadap jaringan. Ada 2 jenis, yaitu microwave diathermy dan serta shortwave diathermy. Modalitas selanjutnya yaitu TENS, yaitu transcutaneous electrical nerve stimulation. Nah, TENS ini dia efeknya dari yang gate control. Jadi dia akan menghambat impuls nyeri di medula spinalis. Selanjutnya itu extracorporeal shock wave therapy. Ini dengan menggunakan gelombang yang akan menimbulkan aktivasi dari saraf inhibisi terhadap nyeri. Selain itu ada juga tapping. Tapping ini tapping pada gambar yang paling bawah. Itu dia dapat menginhibisi maupun memfasilitasi otot, tergantung dari penggunaannya. Izin dokter, waktunya 5 menit lagi dok. Baik, selanjutnya ada lagi modalitas lainnya yaitu traksi. Traksi ini dapat meregangkan otot, ligamen, dan terutama digunakan pada kelainan-kelainan tulang belakang. Nah, untuk terapi penggunaan modalitas fisik ini dapat digunakan pada berbagai macam kondisi, baik itu kondisi pada akut maupun kondisi kronis. Jadi pada akut misalnya untuk mengontrol nyeri kita bisa menggunakan TENS, bisa gunakan krioterapi. Misalnya pada yang nyeri menjalar juga bisa menggunakan krioterapi, termoterapi, dan ES, electrical stimulation. Nah, selain pada kondisi akut, modalitas ini juga bisa digunakan pada kondisi kronis. Nah, bagaimana dengan pemberian modalitas ini? Kita juga dapat memberikan modalitas berdasarkan fase penyembuhan dari pasien. Dan modalitas ini sudah bisa diberikan dari fase akut, kemudian masuk ke fase inflamasi, kemudian masuk ke fase fibroblastik, dan sampai dengan fase maturasi. Jadi tersedia berbagai macam jenis modalitas untuk berbagai fase penyembuhan. Selain penggunaan modalitas fisik, kita juga dapat memberikan latihan pada pasien, baik itu berupa latihan peregangan, latihan penguatan, maupun latihan aerobik. Nah, latihan-latihan ini dapat meningkatkan kekuatan otot, endurance otot, dan serta fleksibilitas, serta mengurangi kelelahan, menurunkan sensitivitas nyeri, serta menurunkan inflamasi. Dari penelitian pun dapat terlihat bahwa baik itu latihan aerobik, latihan penguatan, kemudian kombinasi dari semua latihan itu dapat mengurangi nyeri. Baik ada yang memiliki efeknya intermediate, ada juga yang cepat, serta yang efeknya lama. Selain terapi tersebut, kita juga bisa dapat memberikan injeksi maupun terapi dengan menggunakan dry needle. Nah, selain itu juga dengan menggunakan manipulasi. Jadi dengan manual mobilisasi serta manipulasi. Selain itu, yang dapat kita berikan juga, kita dapat memberikan ortosis kepada pasien. Misalnya pemberian korset tulang belakang, LSO korset, kemudian brace untuk tulang belakang, kemudian untuk nyeri leher pemberian collar neck, serta pemberian alat bantu jalan kepada pasien, misalnya penggunaan tongkat, kemudian penggunaan walker untuk mengurangi nyeri. Sekian untuk presentasi saya, dokter. Terima kasih.
Iya, baik. Terima kasih banyak Dokter Najwa atas pemaparannya. Masih 2 menit dok, tapi saya kira tadi sudah sangat singkat, padat, dan jelas dokter. Sedikit yang bisa saya simpulkan bahwa kalau dilihat dari kacamata rehabilitasi medis ya, untuk modalitas-modalitas fisik yang bisa kita berikan untuk pasien-pasien nyeri itu harus disesuaikan dengan fase-fase nyeri tadi, menjadi dari nyeri akut, inflamasi, sampai dengan fase maturasinya. Bahkan selain dari modalitas fisik tadi juga eh, bisa diberikan modalitas lain, seperti misalnya penguatan, peregangan, aerobik. Ini mungkin PONFIT juga bisa kali dok ya, PONFIT dok ya. Kemudian needle terapi, ada juga pemberian ortosis seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi pemaparan dari 3 narasumber kita. Sangat-sangat komprehensif ya, mulai dari bagaimana mengenali nyeri, bagaimana penanganan nyeri akut di IGD, dan bagaimana selain dengan modalitas obat juga modalitas terapi fisik dari kacamata rehabilitasi medis itu bisa kita berikan kepada pasien-pasien yang kita rawat. Bapak Ibu sekalian, sampai kita ke sesi diskusi. Di sesi diskusi ini mudah-mudahan waktunya cukup ya, sekitar 30 menit. Bapak Ibu sekalian bisa mengajukan pertanyaan, baik itu melalui kolom chat, atau juga bagi yang ingin berinteraksi langsung dengan para narasumber kami bisa melakukan raise hand ya. Baik, kita buka sesi tanya jawab yang pertama, mungkin 1 atau sampai dengan maksimal 3 pertanyaan dahulu. Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Kalau dari kolom chat sepertinya masih belum ada ya. Oke, baik. Dokter Dokter Dana ya. Oke, silakan Dokter Dana, mungkin bisa dibuka video dan juga mikrofonnya, Dokter Dana, silakan. Oh ya, oke, silakan. Boleh via chat juga nggak apa-apa, Dok. Sedang di jalan, Dok ya? Bukan di tengah jalan kan ini, Dokter ya? Oke, sambil menunggu pertanyaan dari Dokter Dana, nampaknya cukup lama mengetik, artinya pertanyaan cukup banyak ini Bapak Ibu sekalian. Oke, ya mungkin saya izin ke Dokter Haris dulu, Dokter. Nah, ini tadi kan ada berbagai macam apa namanya cara kita untuk menilai eh, nyeri tadi itu, Dok. Nah, ini kan kalau kita lihat dari satu sisi, kalau dari sisi dokter itu juga cara penilaian cukup subjektif ya, artinya ini berdasarkan apa yang dilihat dari dokternya ya, seperti FAS dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi pasien juga ini juga agak subjektif juga. Saya merasanya seperti ini padahal tidak seperti ini tingkat nyerinya. Kira-kira bagaimana dok kita agar bisa mendapatkan gambaran yang betul-betul objektif dok terkait nyeri yang dirasakan oleh pasien ini, sehingga nanti tentunya ini akan berpengaruh terhadap sejauh mana kita harus menterapi, dan kira-kira kita bisa edukasi ke pasien untuk nyerinya ini akan dialami sampai berapa lama untuk fase penyembuhannya. Mungkin itu dulu Dokter Haris, silakan dok. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk penilaian nyeri ya, seperti kita tahu mungkin kalau kita menulis status ya, itu nyeri itu masuknya di subjektif. Jadi memang itu sesuai laporan dari pasien, apakah dia merasakan nyerinya tidak nyeri, apakah nyerinya nyeri ringan atau nyeri moderat atau nyeri berat ya. Untuk misalnya di IGD mungkin lebih gampang ya, misalnya pasien masuk habis kecelakaan teriak-teriak, sudah pasti itu nyerinya nyeri berat. Maksudnya nggak perlu lagi Pak nyerinya bagaimana. Oh ini sudah patah kakinya, sudah teriak-teriak. Kalau tadi yang Wong Baker face-nya itu sudah keluar-keluar air mata, ya itu artinya sudah nyerinya masuk ke nyeri berat ya. Ya mungkin bisa aja tanya yang mana yang sakit gitu. Tapi nanti kalau sudah kita beri analgetik, mungkin kita bisa evaluasi lebih jauh lagi ya. Kemudian kalau misalnya memang datang ke praktek nyeri, ya kita bisa mungkin laporannya nyerinya berapa. Kita lihat lokasi nyerinya, apakah misalnya nyerinya di tangan, apakah memang ada tanda-tanda inflamasi, apakah ada tanda-tanda luka, atau misalnya riwayat terjatuh 3 hari lalu, ya mungkin memang ada kerusakan jaringan yang memang nyeri ya, walaupun pasien datang misalnya jalan kaki, duduk sendiri, namun ada anamnesisnya riwayat seperti itu, ya mungkin
nyeri memang seperti itu. Yang susah memang pada pasien-pasien dengan nyeri kronik ya. Kadang nyerinya itu tidak terlalu jelas. Kadang, dok saya sakit di punggung. Sakit sekali enggak? Enggak juga sih dok, masih bisa aktivitas, tapi sakit. Nah itu kan kadang kita bingung sakit apa ini. Sudah mungkin di ronsen atau apa tidak ada penyakitnya. Tapi kita tidak boleh maksudnya tidak boleh berburuk sangka bahwa ini mungkin nyerinya buat-buatan saja. Tetap kita harus mengasesmen dengan baik ya. Sama mungkin kayak di IGD misalnya pasien yang usia tua, yang sudah ringkih, baru kita pegang tangannya mau pasang infus udah kesakitan. Mungkin kita kadang beranggap ya, ini pasiennya manja atau bagaimana. Ya, kita harus singkirkan pemikiran itu, kita harus menganggap memang ini pasiennya melaporkan nyeri. Tapi ya kita sambil lihat tadi bahwa ada dari tanda vitalnya apakah juga ada sesuai, misalnya nyeri tadi, tensinya naik, frekuensi nadinya naik, dia takipnu, napasnya cepat dan dangkal seperti itu. Ya, jadi memang karena dia bersifat subjektif ya, itu sesuai dengan penilaian kita sendiri bagaimana nyerinya ya. Misalnya saya Baik. misalnya saya bilang sekarang saya sakit kepala kan, mungkin menurut hadirin mungkin masih bisa ngomong apa semua kan tidak ada tapi kalau pasien menganggap ini sedang sakit kepala ya mungkin sakit kepalanya sakit kepala ringan moderat yang masih bisa ditahan ya. Jadi itu yang saya sampaikan. Sama kayak nyeri berat itu. Mungkin tadi saya menambahkan, misalnya nyeri, kalau saya pernah dengar itu untuk mengetahui nyeri berat itu misalnya 0 itu tidak nyeri ya. Nah 10 itu mungkin kalau perempuan nyerinya tuh kayak orang mau beranak. Nah jadi dia ada range-nya. Ya mungkin kita pernah dengar orang Banjar bilang tandak tuh beranak sakitnya aja. Itu berarti nyerinya sudah 10 itu. Nah jadi dengan begitu pasien bisa mengira 0 itu tidak nyeri, 10 itu hampir kayak orang mau melahirkan. Jadi dia bisa kira-kira nyerinya di mana, apakah memang sudah mau melahirkan atau memang nyerinya masih ringan yang masih bisa beraktivitas seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Haris atas jawabannya. Jadi tetap ya kita sesuai dengan apa yang disampaikan pasien, kemudian nanti kita coba sesuaikan juga dengan misalnya tanda-tanda fisik atau gejala-gejala sesuai dengan tanda vitalnya tadi, Dok ya. Baik. Terima kasih banyak, Dokter. Untuk selanjutnya kita beranjak ke pertanyaan dari Dokter Dana tadi. Ini sepertinya ke pertanyaan kepada Dokter Najwa. Untuk penggunaan TENS, apakah ada batasan maksimal dan minimal? Dan apakah setelah olahraga intensitas tinggi, itu disarankan untuk langsung melakukan massage atau harus ada jeda dahulu? Jadi ada dua pertanyaannya, Dokter. Terkait batasan maksimal dan minimal untuk penggunaan TENS. Kemudian yang kedua, untuk orang-orang yang telah melakukan olahraga intens itu biasanya kan suka pegal-pegal atau apa ya, kadang kram dan sebagainya. Nah, itu apakah disarankan untuk langsung melakukan massage atau harus ada jeda dahulu? Kemudian izin satu lagi dokter, kebetulan ini pertanyaan juga baru masuk dari dokter Tuti, kebetulan kepada dokter Najwa Wulandari juga. Izin bertanya untuk dokter Wulan, di puskesmas banyak sekali kita temukan pasien dengan plantar fasciitis. Nah, ketika kita beri analgetik untuk pereda nyeri, tapi pasien pasti balik lagi. Apakah ada latihan-latihan fisik yang bisa kita ajarkan ke pasien, dok, selain pemberian obat tadi? Mungkin itu dokter 3 pertanyaannya. Kami persilakan kepada dokter Najwa, dok. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama kepada Dokter Dana dulu. Pertanyaan pertama, apakah penggunaan TENS ada batas maksimal atau minimal? Nah, untuk penggunaan TENS itu boleh digunakan, dok. Tidak ada batas maksimal minimalnya. Bahkan pada pasien-pasien yang nyerinya lama dan sudah berlangsung dan membutuhkan tata laksana nyeri, itu kami sering menyarankan pasien untuk memiliki alat TENS sendiri di rumah. Jadi TENS ini bisa digunakan sampai dengan 30 menit. Ada beberapa setting sih sebenarnya yang bisa digunakan, ada yang low tense, ada yang high tense. Nah, kalau yang low tense itu memiliki efek yang lebih lama, sedangkan high tense efeknya lebih cepat tapi cuma berlangsung singkat. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua, apakah setelah olahraga intensitas tinggi disarankan untuk melakukan massage atau harus jeda terlebih dahulu? Nah, jadi memang untuk aktivitas olahraga memang dapat mengakibatkan kerusakan pada otot, kemudian ketegalan, kemudian penurunan teranakan, yang memang massage memang sering diberikan.
Tapi kalau di buku itu dibilang bahwa penyembuhan dari latihan itu tidak terlihat, jadi massage ini tidak juga dapat mempercepat penyembuhan recovery setelah olahraga. Dan katanya itu dan dari literatur juga dibilang bahwa massage ini memiliki efek fisiologis yang rendah terhadap konsentrasi laktat di dalam darah. Dan selain itu efek terhadap DOMS, itu delayed onset muscle soreness, itu masih mix. Nah, oleh karena itu mending disarankan setelah latihan berat, coba dulu latihan low intensity dulu. Jadi dengan tetap harus dimulai dengan pendinginan dulu, tetap diberikan pendinginan. Itulah yang dapat mempercepat dari pembuangan dari produk-produk metabolik setelah latihan. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Dr. Tuti, yaitu mengenai pasien plantar fasciitis. Jadi ya memang banyak sekali pasien-pasien yang mengalami plantar fasciitis. Nah, untuk latihan-latihan fisiknya itu ada beberapa latihannya. Contohnya misalnya dengan menggunakan bola tenis yang ditaruh di kaki, kemudian digulung, atau dengan dijepit di bola tenis. Nah, untuk latihan ininya, nanti saya carikan slide-nya aja ya, Dok. Ada brosur untuk edukasinya, untuk latihan plantar fasciitisnya. Dan mungkin supaya bisa lebih diterapkan untuk pasien-pasien dokter di puskesmas, Dok. Nanti saya akan share aja, Dok, untuk brosur edukasinya. Baik, terima kasih Dr. Najwa. Sepertinya nanti juga itu bisa bermanfaat untuk sejawat yang lain ya. Jadi nanti kita tunggu Dok untuk flyer ya tadi terkait bagaimana tata cara latihan ya pada pasien plantar fasciitis. Karena tentunya ini banyak sekali kita temui bukan cuma di puskesmas Dok, bahkan di IGD juga atau di praktek pribadi juga masih sering pasien datang dan sering bolak-balik. Dan pada akhirnya nanti seperti yang dikatakan oleh Dr. Haris dan Dr. Dani, nanti ini akan berpengaruh terhadap psikologis bukan cuma pasien tapi juga dokternya ya. Kok kenapa ini pasien saya kok balik-balik terus seperti itu ya. Baik dokter, terima kasih banyak jawabannya. Izin sedikit mungkin sebelum kita ke pertanyaan dari peserta. Oh ini ada dari Dr. Teti lagi, oke. Izin bertanya Dr. Dani dan Dr. Haris, pasien yang menderita neuropati pasca herpes, oke, neuropati post herpetika ya. Tapi sensasi yang dirasakan gatal pada daerah yang dulu terinfeksi herpes. Pasien sudah dapat gabapentin. Nah, apakah ada tempat pemberian untuk antihistamin? Pasiennya merasa nyaman dengan penggunaan antihistamin yang pernah diberikan, jadi mintanya itu terus. Nah, mungkin saya izin ke Dr. Dani dulu, Dok, untuk menjawab pertanyaan dari Dr. Teti. Kami persilakan, Dr. Dani. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk neuralgia pasca herpes ya, sebenarnya obat yang terpilih adalah carbamazepin ya sebenarnya, karena dia akan berefek terhadap kerusakan sarafnya. Karena nyeri herpes itu bersifat kronik sebenarnya ya, dia selain kita kombinasi dengan carbamazepin sebenarnya juga dengan gabapentin. Tapi hati-hati penggunaan gabapentin yang berkepanjangan, kita harus evaluasi fungsi dari ginjalnya. Apakah pasien kan sering tuh terutama pasien neuro ya, sering mendapatkan gabapentin, kemudian dengan obat-obat yang lain seperti piracetam, banyaklah obat neuro. Tapi kita harus evaluasi fungsi dari ginjalnya. Ureum dan kreatinnya juga ikut meningkat apa tidak. Kalau terjadi peningkatan kreatin, otomatis gabapentinnya akan diturunkan. Dan sekali lagi, untuk neuralgia pasca herpes itu sebenarnya carbamazepin ya pilihannya. Nah, untuk antihistamin yang dimaksud apa ya, di cetirizine ya kalau di puskesmas kalau tidak salah, antihistamin cetirizine. Baik, kalau kita memberikan suatu obat tentunya kita harus mengetahui farmakodinamik, farmakokinetik, dan efek sampingnya jika obat tersebut digunakan untuk berkepanjangan. Kalau pasien tersebut meminta obat itu terus, coba
dirotasi deh. Nah, kalau di anestesi itu ada istilahnya opioid rotasi ya. Kita bisa merotasi opioidnya. Nah, sehingga tidak menggunakan opioid terus. Nah, kalau ini mungkin kita bisa siasati Dokter Teti untuk merotasi antihistaminnya. Nah, misalkan dalam 1 minggu cetirizine ya, minggu depannya placebo gimana gitu. Tapi pasien tetap beranggapan bahwa itu adalah cetirizine. Tapi pasca herpes juga sebenarnya nyerinya akan menetap ya sama lesi tusunan sarafnya terinfeksi virus tersebut. Mungkin Dokter Haris ada menambahkan atau Dokter Wulan? Ya, silakan kepada Dokter Haris atau Dokter Wulan, karena memang ini jadi masalah yang cukup serius ya, karena apalagi untuk orang-orang geriatri dengan usia lebih dari 50 tahun, pasca herpesnya nyerinya biasanya bertahan lebih lama daripada pasien-pasien yang lebih muda. Nah, terima kasih ya. Mungkin alternatifnya seperti Dr. Dani tadi, kita mungkin ada juga kan tadi pemberian topikal ya. Siapa tahu mungkin ada punya preparat yang topikal saja untuk mengurangi gatalnya, atau kalau memang ini sudah berlangsung lama, pasiennya juga mungkin mau, bisa mungkin dirujuk ya. Ada yang namanya kan intervensi nyeri. Intervensi nyeri itu dia jadi yang mana sarafnya yang terkena mungkin diberikan blok di sana, diberikan mungkin obat anestesik atau steroid, sehingga sarafnya tadi tidak lagi memberikan sensasi yang gatal tadi. Karena kan tadi dari penjelasan bahwa untuk nyeri neuropatik kan nyerinya berbeda dengan nyeri nociceptif ya. Dia bisa seperti rasa tertusuk paku, bisa rasa terbakar, rasa dingin, jadi memang sensasi yang muncul tidak selalu nyeri. Mungkin ya ini masih termasuk dalam gejala neuropatiknya. Mungkin bisa dipikirkan, mungkin kalau di Banjarmasin ada intervensi nyerinya, mungkin bisa konsultasi bagaimana ya. Kalau misalnya obatnya akan terus-terusan diminum, mungkin bisa aja dipikirkan untuk intervensi ya, atau misalnya dirujuk ke dokter spesialis saraf atau bagaimana untuk dievaluasi begitu. Baik, terima kasih Dokter Haris. Kalau dari sudut pandang rehabilitasi medik, apa ada tambahan, Dokter Najwa? Baik dok, kalau dari sudut pandang rehabilitasi medik dok, mungkin kita bisa memberikan beberapa modalitasnya dok. Misalnya penggunaan TENS tadi dok, jadi penggunaan electrical stimulation. Jadi dia juga akan memodulasi dari penyampaian sistem saraf dari nyeri itunya dok, untuk tata laksana dari rehab medik. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Dani, Dokter Haris, dan Dokter Najwa atas jawabannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masih ada sisa waktu ya, sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung misalnya, ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung, atau ada pertanyaan yang lain? Kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian. Atau ada yang ingin sharing misalnya pengalaman-pengalamannya, entah di puskesmas, praktek mandiri, ataupun IGD ya, juga bisa di sini, mumpung kita ada 2 dokter anestesi dan 2 dokter rehabilitasi medik. Ya, izin mungkin sebelum kita menunggu pertanyaannya, mungkin terakhir nanti ini pertanyaan saya lemparkan aja kepada ketiga dokter kita yang ada di sini. Izin dok, tadi terkait pilihan pertama ya untuk modalitas terapi nyeri secara farmakologi tadi ya, itu adalah opioid ya, pilihan pertamanya. Nah ini apalagi kalau kita yang praktek mandiri dan juga di puskesmas agak awam ya untuk menggunakan obat-obatan yang seperti ini. Kemudian juga ada batasan-batasan tertentu sesuai dengan formulir nasional, di mana kita juga terbatas untuk merasakan obat itu ya di praktek mandiri kita. Nah, kalau seandainya kita menggunakan misalnya yang ada seperti golongan tramadol dan lain sebagainya, nah kira-kira kalau pasien dengan nyeri yang kronik ini kita berikan obat-obatan ini terus, apakah ada kemungkinan ya terjadi misalnya efek kecanduan obat. Jadi ketika kita hentikan ternyata ada efek withdrawal, pasiennya merasa nyeri hebat lagi, akhirnya balik ke kita seperti itu ya. Dan yang kedua, ketika kita sedang menjalani fisioterapi itu, apakah juga tetap untuk mengkonsumsi obat anti nyerinya seperti itu. Itu dokter sekalian. Ya mungkin saya coba menanggapi ya. Seperti saya katakan di awal, memang untuk nyeri kronik ini susah karena memang patofisiologinya, penyebabnya itu
banyak faktor ya, tidak hanya akibat trauma. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi memang terapinya agak sulit ya. Nah, untuk dengan obat pasti kita harus melakukan maksudnya multidisiplin ya. Selain ya, yang seperti Dokter Bulan tadi ada terapi fisiknya supaya obat yang kita berikan ini tidak bertambah terus. Makanya tadi seperti Dokter Dani bilang kan namanya multimodal analgesia ya. Jadi kita berikan analgesi di mana titik-titik transmisi nyeri itu berproses. Kalau cuma obat kan itu hanya mungkin di daerah transduksi, modulasi dan lain-lain lah. Tapi sebenarnya modalitas lain, modalitas yang tadi psikologi, siapa tahu memang dia ada masalah keluarga atau misalnya dia ada masalah motoriknya, mungkin ada kekakuan otot dan lain-lain, itu kan harus diterapi dengan apa namanya komprehensif ya. Jadi tidak bisa cuma obat aja. Nah, seperti Dokter Bulan tadi bilang, dia multidisiplin. Mungkin ya memang susah menanganinya. Ya jalan terakhir kadang ya mungkin kalau memang ada kelainan anatomi ya mungkin bisa sampai intervensi nyeri ya, seperti itu. Izin menambahkan, Dr. Riki. Ya, silakan. Baik, untuk nyeri kronik ini sebenarnya yang sering saya sampaikan pribadi ya pasien bahwa nyeri kronik maupun baik itu cancer pain atau nyeri kronik yang lain, bahwa kita tidak bisa menghilangkan sepenuhnya nyeri tersebut. Yang kita bisa lakukan adalah mengurangi nyeri. Karena kalau kita berbicara menghilangkan nyeri, nanti pasiennya protes. Nyerinya kasih obat, seminggu datang lagi, pasti dia akan protes. Tapi yang kita edukasi ke pasien adalah kita berusaha untuk mengurangi nyeri. Dengan nyerinya berkurang, maka kualitas hidup pasien pasti akan meningkat. Yang tadinya dia tidak bisa tidur karena nyeri, mungkin dalam 1 minggu pengobatan dia bisa mulai tidur 1 jam. Kemudian dengan multimodal terapi multidisiplin yang kita berikan, dia bisa tidur 2 jam dan seterusnya. Yang kita janjikan adalah mengurangi nyeri. Kita tidak menghilangkan nyeri. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kalau kami pribadi ya, ketika pasien itu datang nyeri kronik nih ya, bahwa kita sudah terapi opioid ya, opioidnya sudah dosis maksimal, kemudian kita gabung dengan NSAID atau kita gabung dengan paracetamol yang lain, tidak memberikan efek juga, maka kita harus mulai berpikir bahwa pasien tersebut mengalami nyeri neuropatik. Pasien-pasien yang mengalami post-op pun sebenarnya post-operasi ya, baik itu yang umum biasanya cesarea atau appendektomi, pasien-pasien post-operatif pun ketika mulai sayatan itu banyak yang terkena kan, bukan cuman lapisan kulit sampai lapisan otot kan, tapi banyak serabut saraf yang terkena. Nah, serabut saraf yang terkena itu pun jika kita tidak terapi nyeri akut post-op-nya itu dengan baik, lama-lama dia akan berkembang menjadi nyeri kronik. Kadang-kadang pasien post-operasi sesar mengeluh nyeri terus pada pasiennya ya. Yang dipanggil anestesi, yang disalahkan adalah spinalnya gitu ya. Yang ketiga adalah tramadol ya tadi, penggunaan tramadol. Tramadol ini kalau kita ketahui efek farmakologinya, sebenarnya tramadol itu dia reseptor norepinefrin ya dan serotonin reuptake inhibitor. Lagi-lagi ketika penggunaan tramadol jangka panjang kita harus mengevaluasi fungsi ginjal dan fungsi heparnya. Nah, bagaimana tadi kalau tramadol diberikan secara terus-menerus tapi tiba-tiba dia diputus tramadolnya ya. Tentunya pengalaman adalah pasien akan mengalami gelisah ya. Makanya pada penggunaan opioid jangka panjang tuh kita mengenal beberapa istilah sebenarnya. Ada opioid naif, opioid toleran, ada physical dependent, ada withdrawal symptoms, ada toleran sampai dengan adiksi. Nah, bagaimana kita sebenarnya untuk mencegah hal-hal tersebut ya? Ada toleran, adiksi, dependent ya. Bagaimana? Ya itu tadi, kita kalau di anestesi kita mengenal opioid rotasi ya. Jadi rotasi opioid. Rotasi opioid itu bisa digunakan berbagai macam cara. Ada kita berikan ketamin atau kita fentanyl patch. Maksudnya adalah bahwa si pasien tidak mendapatkan satu jenis opioid secara terus-menerus.
Kalau di selain opioid terotasi ada juga opioid holiday. Jadi opioidnya benar-benar disingkirkan, kita ganti dengan analgetik yang lain gitu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah nyeri kronik ini karena dia kronik sifatnya, pasti dia akan mempunyai background pain. Ya, kalau di istilahnya itu adalah ada kalau di cancer pasti ada background pain, ada breakthrough pain. Sama seperti LBP. LBP itu kan sebenarnya dia mix ya, antara dia nociceptic maupun dia neuropatik. Jadi dia seperti diagram Venn itu, dia beririsan di tengah bahwa itu adalah low back pain. Dia kadang-kadang bersifat nociceptic, kadang-kadang kalau kronik dia sudah bersifat neuropatik. Nah, seperti itu dia akan mempunyai background pain dan kadang-kadang dia mengalami breakthrough pain. Nah, breakthrough pain itu yang sebenarnya harus kita terapi sebagai nyeri akut seperti itu. Kemudian bagaimana kalau terbatas nih, tidak semua puskesmas punya tramadol, tidak semua puskesmas punya morfin MST ya kalau di Paskes 1. Maka dari itu pentingnya edukasi, kemudian pentingnya terapi multidisiplin seperti itu. Terima kasih, mungkin Dr. Wulan bisa menambahkan. Silakan Dr. Wulan. Baik dokter, izin menambahkan dok. Jadi memang untuk terapi nyeri kronis ini memang multidisiplin dok, dari bidang kedokteran fisik dan rehabilitasi sendiri. Jangan lupa kita juga selain nyerinya, kita juga dapat mempertimbangkan hal-hal yang lain yang dapat berkontribusi terhadap nyeri. Jadi harus dicari misalnya bagaimana faktor-faktor lingkungannya. Jadi kita berikan juga modifikasi terhadap faktor lingkungan. Selain kemudian posturnya, kemudian juga dan juga faktor-faktor personalnya. Jadi tidak cuma pemberian obat. Nah, selain itu, karena harapannya adalah selain mengurangi nyeri, kita juga adalah mengembalikan ke fungsinya. Jadi juga harus pertimbangan, misalnya fungsi dia bertindak misalnya sebagai misalnya pasiennya LBP kronis, tapi dia kerjanya sebagai buruh. Nah, mungkin untuk tata laksananya kita harus mengedukasi bagaimana cara mengangkat eh, eh, barang yang berat supaya lebih baik sehingga mengurangi nyeri. Jadi untuk tata laksana nyeri ini memang harus komprehensif dan pentingnya juga adalah edukasi kepada pasiennya, dok. Iya, baik. Terima kasih banyak para dokter-dokter sekalian. Nah, ini mungkin sebagai pertanyaan terakhir dokter dari kolom chat. Dari Dokter Rosmalia, selamat pagi dokter. Izin saya bertanya. Kebetulan di tempat saya bekerja ada pasien dengan, semoga saya tidak salah dalam ini ya, menyebutkannya ya, Peutz-Jeghers syndrome. Ini saya barusan searching, ternyata Peutz-Jeghers syndrome ini adalah penyakit herediter yang langka ya, di mana kelainannya di bagian adanya pigmentasi di mukokutaneus dan di adanya polip di gastrointestinal. Nah, sebagai gambaran klinis yang paling sering muncul. Sebenarnya terapinya ini adalah dengan mengeliminasi polip baik dengan endoskopi maupun laparotomi. Jadi seperti itu kalau untuk gambaran penyakitnya. Nah, ini dengan keluhan nyeri kronik. Nah, setiap datang pasien selalu ingin diberikan injeksi petidin. Wah, kadang sampai habis 3 ampul. Bila diberikan terapi nyeri yang lain, ini pasien menolak dengan mengatakan tidak berefek. Apakah dari dokter sekalian ada second opinion ya untuk pemberian terapinya? Dan apakah efek samping baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap penggunaan petidin? Terima kasih dokter. Nah, mungkin saya berikan kepada dokter Dani Santi dulu, dok, menjawabnya dok. Baik, oke, pertanyaan bagus banget ya dari Dokter Rosmalia. Sebenarnya hampir sama ya, sebenarnya kasus-kasus dengan nyeri kronik ini yang sering kita jumpai juga pada pasien-pasien dengan cancer pain. Kurang lebih sama dia, tipe keluhannya, tipe kualitas hidupnya. Nah, tadi balik lagi Dokter Rosmalia. Ini kan dokter bilang bahwa setiap datang selalu ingin diberikan petidin, kadang sampai 3 ampul. Banyak banget ya maksudnya. 3 ampul maksudnya sekali suntik atau apa ya? Iya, sepertinya sekali suntik ya. Ya. Oke. Nah, untuk penggunaan opioid pada pasien-pasien yang mengalami nyeri cancer, sebenarnya kalau di cancer pain itu kita punya catatan ya, pencatatan bahwa
daftar obat dan efek sampingnya. Jadi dalam pencatatan itu terdapat tabel yang berisi tanggal, waktu, skala nyeri, obat dan dosis, modalitas lain. Nah, ini modalitas lain ya. Obat dan dosis, modalitas lain, skala nyeri setelah diberikan obat, efek samping dan komentar pasien. Sebenarnya jika pasien itu diterapi dari awal mendapatkan petidin, kita bisa hitung dosis petidin yang diperlukan dalam jangka waktu misalkan 1 minggu, dosis petidinnya berapa untuk menghilangkan nyeri. Nah, kita akan konversikan ke lain. Kalau kita di anestesi kita mengenal dengan equipotent dose ya, equipotent dose. Equipotent dose itu ada yang secara intravena, ada yang secara peroral maupun secara intramuskular. Nah, pertama-tama kita harus mengubah opioid 24 jam itu setara dengan apa? Opioid yang diberikan misalkan petidin. Petidin itu efikasinya 1 ampul petidin itu 100 mg. Kalau kita bandingkan dengan morfin itu 1 ampul adalah 10 mg. Jadi potensi petidin itu 0,1 morfin. Nah, berbeda dengan fentanyl. Fentanyl itu 1 ampulnya adalah 100 mikrogram. Sedangkan morfin itu 1 ampulnya adalah 10 mg. Sehingga fentanyl potensinya adalah 100 kali dari morfin. Nah, begitu. Jadi, langkah pertama adalah mengubah opioid yang 24 jam setara dengan morfin oral. Setelah itu, mengurangi 24 jam kebutuhan. Jadi, dihitung nih, 24 jam. Ini 3 ampul petidin ini saya belum nangkep ya, apakah dia per 8 jam atau sekali suntik atau bagaimana ya. Sekali suntik 300 mg dong, berarti ya langsung hilang. Karena 300 mg ini rawat jalan apa gimana gitu ya. Gitu. Kemudian setelah kita hitung opioid kita 24 jam, kita akan mengurangi 25% untuk memperhitungkan toleransi silang. Nah, sebenarnya pada pasien-pasien seperti ini banyak rumus untuk merotasi opioid ya. Ada rule 1:2:3 ya gitu ya. Menyatakan 1 mg morfin IP setara dengan 2 mg oksikodon sama dengan 3 mg morfin. Nah, sebenarnya Dokter Rosmalia, kalau dokter punya PCA, alat patient control analgesia, dokter bisa berikan itu ke pasien. Asal pasiennya diedukasi dengan benar. Untuk mungkin dalam 1 minggu pertama pasiennya dirawat inap dulu untuk mengedukasi tata cara menggunakan PCA tersebut. Nah, dari PCA itu jelas tuh, dari PCA tersebut tuh jelas bisa kita hitung berapa keperluan dosis 4 jam per 24 jamnya. Karena kalau pasiennya yang mengeluhkan nyeri, dia akan pencet PCA-nya. Karena di PCA itu ada background pain, background buat analgetiknya. Ketika pasien mengeluhkan nyeri, ada breakthrough pain-nya, ada interval berapa sih kebutuhan opioid pasien tersebut. Nah, dari situ bisa kita konversi ke modalitas yang lain. Seperti itu, Dok. Mudah-mudahan bisa mendapat masukan ya. Karena 3 ampul petidin ini maksudnya apakah langsung 1 kali suntik atau 3 ampul dalam 24 jam. Oke. Kemudian efek samping, tentunya ada efek samping ya. Petidin, segala macam opioid ya, tadi yang saya sebutkan ya, bahwa pasien itu bisa digolongkan sebagai opioid naif dan opioid toleran ya, sehingga efek sampingnya nanti bisa physical dependent, withdrawal symptoms, tolerance, atau bahkan sampai adiksi. Nah, itu yang berbahaya. Nah, itu pentingnya kita tahu kebutuhan opioidnya, kemudian kita bisa ubah opioidnya, ganti dengan modalitas yang lain, atau kita bisa rotasi opioidnya, baru kita bisa hitung ulang kebutuhan opioid yang baru. Gitu, Dok. Tentunya efek sampingnya ada. Tapi hebat juga nih pasiennya 3 ampul 1 kali suntik. Mungkin dokter yang lain bisa. Iya, baik. Terima kasih, Dokter Dani. Ya, saya mau komen juga ya ini. Ya mungkin untuk sindroma sendiri, ya mungkin saya baru pernah dengar juga. Yang menarik ini adalah pemberian petidin sampai 3 ampul ini cukup banyak sekali, karena kadang pasien itu kalau 1 ampul aja kadang ada yang sampai apnu. Kalau kita berikan di OK atau di ICU ya, apalagi sampai 3 ampul. Mungkin datanya apakah 3 ampul ini dalam 1 hari atau dalam 1 injeksi. Itu langsung 3 ampul. Nah, kalau memang, terus apakah datangnya ini rutin? Misalnya tiap beberapa waktu dia datang suntik petidin, atau datang mungkin hanya saat nyeri saja, mungkin
1-2 bulan nyeri dia baru datang langsung ke petidin, tapi nanti lama nggak datang. Kalau mungkin dia datang rutin, ya mungkin kita harus curiga apakah sudah ada toleransi atau adiksi terhadap petidin ini, apalagi misalnya ini sudah pemberiannya lama ya. Jangan sampai pasien datang ini bukan karena keluhan nyerinya, tapi karena adiksinya. Dan kalau opioid withdrawal itu kan biasanya ya kayak orang putus obat. Misalnya kalau kita beri opioid kan biasanya efek sampingnya saluran cernanya kan motilitasnya menurun, bisa konstipasi, atau misalnya denyut nadinya menurun, tekanan darah menurun begitu ya. Kalau kita pakai obat-obatan pada keadaan putus obat biasanya kebalikannya, motilitas ususnya meningkat, pasiennya bisa jadi diare, bisa mencret-mencret, sering ke belakang, atau misalnya hipertensi, jadi takikardi. Nah, mungkin karena kita tidak tahu pastinya, mungkin harus dievaluasi lagi dari awal untuk nyerinya. Terus untuk alternatifnya, mungkin kalau sudah memakai opioid dosis tinggi begini, kita harus pikirkan rujuk ke intervensi nyeri. Intervensi nyeri apabila bisa dilakukan ya, atau memberikan obat-obatan adjuvan yang saya jelaskan tadi. Jadi obat-obatan yang sebenarnya tidak bukan ditujukan untuk analgesia, tapi dia membantu. Ya mungkin pasien ini sudah ada aspek psikologisnya, sudah ada aspek psikososialnya ya, seperti itu. Karena menurut saya kalau 3 ampul, kalau diteruskan nanti jadi 4, jadi 5, mungkin sangat berbahaya juga bagi pasiennya karena efek sampingnya bisa jadi imunosupresi juga untuk opioid begitu. Oke, Jadi baik. mungkin perlu evaluasi lagi pasiennya apakah memang bagaimana, karena seperti dibilang tadi multimodal, mungkin obatnya bisa saja dikurangi tapi ditambah obat lain, misalnya ditambahkan dengan paracetamol, ditambahkan dengan NSAID, ditambahkan gabapentin, sehingga kita dapat mengurangi dosis PT ini tapi obat lainnya mengcover ya begitu. Oke, Kalau menurut baik. saya sih begitu. Baik, terima kasih banyak Dokter Dani dan juga Dokter Haris. Sepertinya tadi sudah cukup luas ya tadi pandangan yang disampaikan baik Dokter Dani dan Dokter Haris bahwa uh, memang kita masih apa namanya ya masih belum bisa menebak ya 3 ampul ini apakah sekali pemberian dan lain sebagainya. Tetapi tadi yang mungkin poin yang bisa kita note tadi adalah bahwa pemberian dalam jangka panjang tentunya ada efek adiksi. Selain efek adiksi juga tentunya berpengaruh terhadap organ-organ yang ada di dalam tubuh, dan tentunya untuk pasien ini apabila memungkinkan kita referral untuk apa namanya kembali ya dievaluasi dari awal terkait penyakitnya dan juga bagaimana terapinya, termasuk pertimbangan untuk dikonsultan ke apa namanya konsultan ini ya manajemen nyeri untuk yang anestesinya. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah tepat jam 11 siang waktu Indonesia Tengah. Jadi sudah lewat 5 menit ya dari waktu diskusi kita. Alhamdulillah diskusinya saya kira sangat-sangat hidup ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada para peserta yang sudah apa namanya menyimak dari awal hingga akhir dan juga memberikan feedback dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus. Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya sesi diskusi kita pada hari ini, maka berakhir pula rangkaian acara webinar manajemen nyeri dalam SIX Unggah Continuing Education Board of Studies ini. Saya selaku pribadi sekaligus mewakili para panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber serta peserta yang berhadir, dan juga mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat dalam kita menjalankan tugas kita dan profesi kita sehari-hari. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat Bapak Ibu sekalian. Saya mengucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa dalam sesi OC Bos selanjutnya. Mati lampu, syahdu ditemani lilin. Ingat Bapak Ibu, besok sudah hari Senin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan virtual dulu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih ya Bapak Ibu dokter sekalian. Senin begawi lah. Makasih ya guys. Foto-foto Ki, foto-foto Ki. Iya Bapak Ibu, kita foto dulu kalau ada yang bisa membuka videonya. Nanti kita share ya. Oke. Halaman pertama masih kurang Dokter. Oke, Dokter Gunadi, Dokter Jenny, Dokter Miresa, Dokter Trigia. Saya coba foto dulu ya. Dokter Anggi juga belum
buka ini, coba saya coba dulu foto dulu. Oke, maaf. 1, 2, 3. Halaman kedua, Bapak Ibu sekalian tahan dulu. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan virtual untuk kita semua. Apa ada sesi breakout room? Panitia? Toto, tergantung Toto. Toto ke gereja aja. Kristen nggak tahu ini. Bisa nih di breakout-kan room-nya nih. Siapa tadi takut? Aku bilang Toto Kristen kan ini. Dibaptis sudah. Nggak usah di breakout lah, di in aja. Sudah keluar semua. Iya. Nggak usah break room loh, sudah habis semua tuh. Ya, Iya, sudah di keluar remove semua aja. ini. Udah tak remove sebagian. Oke. Ya. Apa nih? Bisa 21 orang. Kasih ya jadi Hari. Ingatkan besok Senin ya ampun. Begawi dah, begawi. Emang Gusti. Keluar aslinya tuh. Aduh. tahu aku tadi Ricky serius on Haris. Bisa jual ya? Mana? Oh, ini ada Andika nih. Hey, my idol. Gusti di mana itu Gusti nih? Hari Minggu Gusti. Gusti Ekstrel ya. Touring. Gusti touring. Gila, spesialis paru terhits Kabupaten Banjar dan Banjarbaru, cuy. Anak Harley sekarang. Lah ini Vario. Masih ada kah Astrea Grand-nya dulu? Sudah kakakku makanya. Oh, Iya. Mana nih? Keluaran sudah. Toko nih. Haris. Haris. Ya. Botang jangan main gitar terus. Haris berdota itu. YouTuber ya. Haris berdota itu. Luar biasa. Thank you Haris. Dani, Bulan, Ricky. Pamit ya. Gereja. Lancar terus ya. Sehat-sehat lah semuanya. Yo, Mudah-mudahan bisa bertemu lagi kita kumpul-kumpul di Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Oh iya. Di rootnya ada nih. Orangnya. Ada orangnya. Habis sudah. Habis ya? Habis sudah. Aduh, maaf tadi naik pesawat. Makasih teman-teman. Terima kasih. Patan cukup itu. Makasih semua. Makasih. Makasih. Kalau aku ke Banjar, aku mau jalan-jalan ke RSI benchmark. Siap. Lakasina bubun kena spesialis na wadah undana habis sana. Langsung masukkan ICU Kiki. Langsung intubasi. Ayo. Ya sudah. Oke, makasih lah semuanya lah. Makasih semuanya. Sampai ketemu. Udah kau. Sudah. Nyangka itu. Toto belum bertakut. Toto mana Toto? Toto anak bertakut nih. Kusuk mana ke gereja? Aku aja kan ada kusuk Tok. Toto, makasih melembut tuh Pander Tok. Ini hari ini ngegas pulang. Anaknya lagi di gereja soalnya jadi Toto sangat. Oh iya benar. Kan Tok. Aku 3 sekarang aku. KTP ku 3 ya. Asyadu. Aku bisa baca doa loh di puskes loh. Aduh.
leave ya teman-teman. Yo, Ya kasih. semua, makasih ya. Aku Makasih, izin Nek. leave. Assalamualaikum. Totok ada baju lah. Bener baju. Kaki mengetek lah. Dapat lah. Anu aja kalau di pajak berkawah sudah anu juga. Aku tadi hostnya aku nih toh. Jadi tadi ke record kan. Berarti nanti ke laptopku lah. Iya, di laptop kau, nggak ada di tempatku. Oh, siap. Baik. Aku end recordnya dulu lah.